Oke, silakan dimulai dari Mbak Yeni, Kak, silakan. Langsung tulisnya aja ya, overlay dulu ya, saya ingin ngecek Oh, nggih, Pak. Nggih, Pak. apa strukturnya sudah baik belum, karena kan ini seolah-olah berandai-andai seolah sudah mau selesai gitu. Nggih, Saya Pak. ingin mantau apa, jadi buka disertasinya dulu, setelah itu baru nanti mau ke paper yang sedang sambil saya mantau posisi alurnya itu nama daftar isi. Jadi masuk PDF aja ya, pilih yang PDF. Dari awal apa? Sudah, Dari Pak, paling udah kelihatan, atasnya Pak. dulu. Ya sudah, dari yang paling atas, jadi cover gitu. Mereka, Pak. Nah ini nanti ke Nggih. atas mulai judul. Ini judul mulai dipikirkan, maksudnya kita nyari judul Oh, yang bagus seperti apa itu loh. Ini kan malah dinamik dan evaluasi asa ini apakah sudah pas, nanti silakan mulai direnungkan dengan konten yang akan ini kan. Oke, oh, ini judul berbeda dengan, kayaknya oh, ya nggak apa-apa, dengan kompre kan nggak apa-apa. Kalau memang nanti, makanya nanti kan ini judul kan setelah isinya apa gitu. oh, Jadi, nggih. Berarti tapi nggak nggak apa-apa masalah ini ya, Pak, beda. ya sebentar dulu. Jadi kita memang ingin model terus sampai ke evaluasi asuransinya kan nanti. Nggih. Terus ke bawah mulai Ini kemudian, ini kan sudah sesuai standar ininya kan sudah. nggih. Terus Ini bawah halaman pengesahannya. Ini saya masukkan terus kemarin yang yang menguji kompre. kompre ya, jadi pokoknya yang masukin yang kompre dulu. Jadi ini Nggih. tim promotornya, terus tim penguji kompre kan ini yang masuk gitu kan, Nggih. nanti tinggal tambahan penguji 2 lagi besok gitu. Oke, silakan terus Ini lanjut. pendapatannya. Oke, Kemudian ini belum. itu Ini kemarin copy yang paste. yang itu tadi di lembar ini nanti juga dibenahi ya, harus Nggih. dari dekan dulu, ini nanti belum ya ini ya, Nggih. Ini belum. dekan, kemudian kaprodi, Ya udah. boleh, mau departemen juga boleh, Oh ya, nggih, nggih. Nanti saya Asep, lengkapi. Apodi, terus yang Promot pembimbing, terus pembimbing, nggih. terus nanti kalau sebenarnya bisa nanti pada saatnya itu kan nanti tim penilai kalau mau disebut, tapi ya Oh udahlah. iya. Yang penting utama itu dulu. Oke, terus ke bawah daftar isi. Sekarang saya ingin lihat Ini, yang atasnya sudah ada. Jadi harus ada nanti kan tentang lambang ya, karena notasi itu kan perlu ya dijelaskan oh, bahwasanya, karena khawatir kemarin beberapa kali dijumpai notasi jadi nggak konsisten karena kita kan sumber referensinya kadang beda-beda. nggih. Nah, nanti ini ada itu untuk yang di daftar lambang itu. Ini kemarin ya, kalau nanti ada penguji dari teman yang matematik biasanya dapat ini mesti ada matematiknya kan, itu harusnya kayak di Nggih. disiplin. Ini kemarin tadi ya, ini kan S2 di lambang-lambang kok ada yang nggak konsisten. Kadang kita kan sumber referensi orang statistik ada banyak yang nggak standar kan, jadi memang susah pada Iya. saat kita nanti hati-hati pas yang di sini. Terus latar belakang masalah, ruasan masalah, tujuan, Tinjauan pustaka, utama, ya, tulisan, oke. Nah, landasan. landasan teorinya ini kan oke, kalau dimulai dari KPW berarti kan dari real problemnya. Eh, Nggih. Tolong cek apa hares-haresnya itu. Jadi dia ngeling kemana tentang urusan kanker, berarti kan banyak merujuk ke literatur tentang penyakit kanker kan ini. Nggih. Ini nanti tolong dicek semua, terus mulai tertarik aspek komorbidnya ya. Jadi di sini, nah mulai kita ingin membangun modelnya kan, berarti variabel randomnya, terus nanti Nggih. ada ini yang variabel, apakah semua kita akan melibatkan variabel random, tapi kalau komorbidnya mau dianggap sebagai variabel random, itu juga bisa juga kan enggak. Kalau posisinya sebagai kayak prediktor kan itu sebenarnya variabel biasa kan itu. Nggih. Eksogen sering bahasa apa ya, eksogen endogen kan kalau di bahasa. Iya. Jadi variabel, dan nanti dalam ini nanti silakan pada saat modal di ini kita butuh variabel random, terus distribusinya. Kalau kemarin distribusi yang dilibatkan apa ya densitasnya ya, yang di sini ada Oh, kemarin densitasnya kan karena
Paling karena dia nanti di apa, model biayanya itu kan dia pakai Brownian Motion Pak, paling normal sama log normal itu. Normal. Oke, berarti itu ya untuk yang di ini kan ya. Ya, oke, nanti Nggih. mungkin ditambahkan aja di sini. Jadi kalau di gabungan Riverside mungkin terlalu elementer bisa juga ya oke lah masuk secara singkat. Tapi pada saat bicara variable range, sekalian distribusi teoretik yang akan kita pakai. Tadi misalnya ada Oh normal, iya, log normal. Nanti ya walaupun itu ya sudah, tapi nanti dimasukkan karena menyangkut apalagi terus akan pakai yang Brownian motion-nya. Itu nggih, kan nanti setelah bicara ini, nanti harus bicara juga Brownian motion. Karena nggih. menyangkut sifatnya kan ada di situ kan harus apa gitu. Mhm, Itu mhm. nanti berarti tambahkan itu ya nanti kalau memang sudah jelas akan pakai Iya, itu. Terus mulai masuk ke konteks survivalnya ya. Nah di iya. survivalnya ini juga nanti melibatkan distribusinya apa tuh? Nur Yang eee, survivalnya itu survival-nya kan kemarin apa yang sudah dipakai itu? Kan kalau misalkan bisa mau eksponensial, mau Weibull atau apa ya yang untuk kemarin ininya. pakainya Cox sih Pak, Agresi Cox itu. Ya guys, berarti nanti masukkan di sini juga. Berarti kan kalau cost kan startnya kan dari ayat fungsi hazardnya kan itu. Iya, nggih. Nah, nanti berarti jangan langsung bicara di sini kan di konteks itu kan ada kadang kita melihat dari fungsi hazardnya nanti dibangunlah fungsi survivalnya kan. Jadi Nggih, yang seperti itu. Maka ini kayaknya berarti hazardnya nanti dimunculin di sini tentang hazard. Ada kan mungkin yang dipakai hazardnya cost. Dan iya. kalau misalnya kita memodifikasi, sebenarnya kan kalau hazard di cost itu sudah melibatkan comorbid belum ya, covariat ya. Kalau yang standar kan belum kan itu. Iya, jadi kemarin saya masukkan komorbid itu Pak, yang Nah itu nanti pertanyaan. makanya itu berarti kan itu nanti di bab 3 kita masukkan. Yang di sini kan cukup Oh yang iya, cost nggih, yang teorinya. standar. Nggih, Nah, nggih. jadi cost standar nanti dimasukkan di sini. Mungkin lebih baik startnya dari fungsi hazardnya. Kalau memang kita startnya dari itu, fungsi hazard dulu baru fungsi survivalnya. Supaya Oh, menunjukkan bahwa kita memang startnya dari yang hazardnya dulu. mhm, Kan mhm. kadang kita bisa bicara distribusi kan dari PDF-nya dulu, berarti F-nya kan. Bisa juga dari Nggih, PDF-nya, terus dari fungsi survivalnya S-nya gitu, baru nggih, hazardnya kan. Itu iya. standar ininya. Tapi kalau di sini memang kita ini bisa aja nanti karena setelah itu akan munculkan harus hazardnya yang tadi, yang Cox. apa yang punya box-nya itu. Kan Iya, kalau box regresinya kan itu dari hazard kan nggak salah itu kan regresi hazard, iya, heeh, fungsi iya. hazard. Oke. Nah, terus mulai masuk ke multistatus. Nah, Multistatus. di sini sebenarnya mungkin perlu kalau di sini dalam konteksnya apakah nanti kita ke kayak semacam model Markov itu jadi state-state di sana. Nggih, Ini multistatusnya cenderung mengarah ke yang modelnya Markov. Markov. Nggih. Iya, kalau Markov ya berarti Markovnya dimunculkan itu. Jadi Oh startnya gitu, dari iya, iya. sana. Markov kan standar, tapi dipakai Nggih, konteks survival itu untuk status medisnya kan. nggih, Jadi pada saat aslinya kan Markov ya nggak usah nyebut status state-nya apa kan. Nanti di sini mungkin karena di sini kan dasar teori. Jadi nggih. dasar teori si Markovnya ya dimasukkan untuk Oh iya, iya, nggih. ke sini. Nah ini misalnya sistem personalita karena memang kita membutuhkan ya kita masukin di sini. Jadi di dasar teori betul-betul teori yang sebagai pondasi kita akan bicara bab 3. Supaya bab 3 kita tidak boleh berkembang tanpa pondasi lah itu. Nanti kan rapuh gitu. Nggih, Nah, nggih. ini yang karena nanti di bidang ini mungkin banyak jurnal medical, jurnal biostat. Nah, nanti saya harapkan nanti banyak yang harus biostatnya, jadi statistiknya kuat ya di yang untuk pondasi ini diambilkan dari literatur yang statistik gitu. Nggih, nggih. Ambil literatur dari para pemakai statistik gitu. Iya. Kadang-kadang orang main Markov juga banyak pemainnya kan yang pakai. Saya harapkan itu yang biasanya di penulisnya kelihatan kan itu departemen Mhm. matematik atau departemen statistik atau apa atau bukunya lah misalnya itu kalau bisa yang penulisnya juga yang berbackground itu minimal dari sisi ini dia nanti ya harapan kita kan dari sisi statistiknya lebih kuat lah dibanding kalau si penulisnya bukan yang berbackground dari statistik misalnya. Nah kalau yang ini sebenarnya otomatis dari yang literatur orang matematik kan ini Nggih. tampilan ini nanti saya kira apa ya mungkin pemakainya juga banyak kan ini yang pakai. Iya. Tapi nanti kita yang untuk di dasar teori saya lebih inginkan dari bersumber dari orang matematik atau statistik. Sama statistik, Ya nggih. karena apapun kita kan S3 matematik, jadi kalau bisa semua pondasi teorinya ini dasar di sini adalah
dari yang ya statistik matematik lah itu. Oke, terus ke ini sudah. Kalau untuk komputasinya ada nggak yang sampai perlu numerik ya Anda di sini? Apa sementara nggak ada? Ada yang nggak sampai terpaksa, kan kayak seperti kita ke opsi kan kadang ada yang terpaksa kita akan gunakan kayak yang Monte Carlo kan, karena kita langsung mencari ekspektasinya ternyata bermasalah kan, jadi kita nggak bisa dapat close form. Nah itu kan akhirnya kita gunakan yang metode numeriknya. Kalau kita lewat rute statistik kan kita biasanya menggunakan Monte Carlo itu. Kalau lewat rute matematik kan itu bisa pakai persamaan diferensial gitu. Kemarin kan saya waktu main, karena nanti pendekatan untuk asuransinya kan kita mau gunakan yang opsi kan. Kalau opsi kan kita kalau jalur statistik kan gunakan kan sebenarnya expected payoff kan. Tapi kalau pakai statistik kan bisa dapat kosong, kalau enggak kan terpaksa harus pakai apa numeriknya kan Monte Carlo. Tapi kalau pakai di matematiknya kan ada yang pakai persamaan diferensial kan. Itu kalau yang masih Black-Scholes loh, yang masih pakai yang tadi kan rencananya mau pakai yang hanya Black-Scholes kan cukup pakai persamaan diferensial itu. Iya, pakai expected itu. Nah, kecuali kalau nanti yang seperti yang saya pakai kalau ada kemungkinan jam kan pakai yang varian gamma kan harus pakai partial integral itu differential equation. Nah, kalau iya nanti harus ditambahkan di situ nanti. Ya yang di sini perlu nambah enggak tadi peralatan untuk komputer numeriknya itu. Kalau untuk numeriknya, oh ya sistem linear ini pakai itu Pak, apa namanya, udah ada package-nya sih Pak. Nah tapi tetap teorinya kan harusnya ada kan. Oh ya. Jadi walaupun nanti package tapi tetap teorinya saya harapkan dimasukkan itu. Oh kalau di sini saya baru metode Euler-Maruyama ini, berarti nanti ditambahkan. Ya, intinya nanti apa sih yang dipakai untuk ini kan diferensial stokastiknya kan yang nah itu kalau enggak ada bisa juga pakai yang finite different method juga ada yang pakai itu. Ya nanti nggak tahu Anda yang makanya yang mana, kalau itu dipakai tolong taruh di sini dasar teorinya itu. Untuk jadi pokoknya intinya pada saat kita lagi bahas 3 kita pakai apa nanti di dasar itu ada bahwa kita punya dasar tidak asal apa kayak black box gitu kan kita nggak paham pokoknya penting ada pakai package gitu. Nah ini yang saya harapkan untuk kalau STK janganlah sampai kita usahakan kita ya tahu apa prosesi ini si metode ini apa sih konsep yang dipakai di situ. Oke, terus masuk ke asuransinya khusus yang penyakit kritis nanti beberapa referensi penyakit kritis tolong di apa definisinya terutama kritis itu apa sih yang seperti apa. Dan nanti HRF-nya harus ada ya masuk ke definisi. Setelah itu baru definisi konteks asuransi yang jadi pertama kan penyakit kritisnya sendiri apa kan. Kalau bisa ada sebelum ini, jadi kalau bisa ada satu subbab tentang penyakit kritis. Itu sebenarnya apa aja sih? Nah, salah satunya kan kanker itu. Nah, setelah itu di konteks asuransinya, asuransi apa, terus asuransi penyakit kritis sebenarnya apa. Nah, baru konteks di sini kalau untuk evaluasinya selama ini pakai apa, kalau sudah ada sebagai dasar kan nanti kita kan di bab 3 kayak pengembangannya kan. Oh, kalau cuma pakai gitu masih kurang. Nah, terus oke, masuk. Nah, sekarang di sini ingin mulai yang pertama kan dari konteks penyakit kritis tadi kan kategori longitudinal sesuatu yang tidak sekali selesai lah itu. Jadi maka di sini lah mungkin istilah perjalanan saya nggak tahu tepat. Jadi nanti coba cari istilah nanti dikira jalan-jalan itu kan. Jadi nanti cari istilah yang pas lah itu. Saya nggak tahu pas apa enggak. Anda dapat istilah perjalanan dari mana ya? Nanti gara-gara terinspirasi lagunya apa si Ebit apa itu yang perjalanan ini. Nah, nanti ini terlalu apa nanti saya cek lagi romantis istilahnya ini nanti kan jadi perjalanan ini. Nah, nanti coba kalau bahasa di medisnya apa nanti ya bisa. Nah, harapan saya sebenarnya istilah-istilah di sini gunakan istilah medis lah bahwa proses pengobatan kanker kan tidak satu kali selesai dan ada beberapa benar. Nanti kayaknya ini perlu dimasukkan di dasar teori tentang treatment penyakit kanker ya.
Jadi Itu sudah tipenya kanker kan sudah masuk ya tentang kemoterapi, makanya tadi sudah ya. Stadiumnya kemoterapi. sudah, tapi terapinya sendiri itu kayaknya kok kayak belum ini kayaknya. Malah saya masukkan di sini kayaknya Pak, di pengobatan ini kayaknya Pak. Sebenarnya kalau bisa di sana sebagai dasar teori kan harus ngambil suatu teori di medis bahwa untuk mengatasi kanker ada berapa apa sih yang dilakukan. Nanti di sini yang Anda khusus lakukan. Kan ada Oh, berapa mungkin nggak semua kan dilakukan, tapi kalau bisa kan oh iya iya. tulis di dasar teori bahwa kenapa kita karena kita nggak punya datanya mungkin kan kayak gitu. Iya Jadi berarti di dasar teorinya tambahkan tentang treatment apa treatmentnya. pengobatan yang nggak tahu cari istilahnya apa nanti bahwa ada apa aja sih dari yang paling paling level rendah sampai yang paling invasif misalnya Iya. mungkin Terus pembedahan atau apa. Nah, di sini kan di sini Anda akan lihat gitu ya nanti Pak ya. proses dia mengatasi kanker adalah apa aja. Nah, nanti tolong di sini makanya untuk istilah-istilah ini kalau bisa ada rujukannya lah itu. Nanti diharapkan kemana itu jadi istilah kayak tadi makanya apa sih ya istilah yang pas untuk karena dia di sini kan kita ingin lihat bagaimana proses treatment di kanker apa aja terus dari setiap itu kan apa ada proses ada pengobatan sebenarnya di konteks di sini kan tidak konteks hanya obat tapi kan sampai ada yang invasi ya mungkin operasi masuk nggak dipantau di sini. Hanya kemo sih Pak. Oh jadi nggak ada yang itu pembedahan gitu. Nggak Buatan. ada operasi. Oh Enggak ya. ada. Walaupun nanti di dasar teori kan sebenarnya ada ya treatment Iya iya. kan Nggih. ada ini dulu. Tapi kita nanti fokusnya kan sebenarnya ini pasca operasi atau malah mungkin yang kategori masih awal itu kan tidak operasi tapi langsung pengobatan kan itu. Nggih. Nah nanti karena pada saat di stadiumnya ini kan dia harus sampai ada tindakan invasif kan di operasi gitu. Nggih. Nah ini kalau bisa nanti sebetulnya agak kelihatan walaupun nanti yang akhirnya yang dipaperkan yang mana kan kita dipaperkan nggak bisa paper kan kayak kita seolah ngezoom yang mana lah itu Nggih. cropping yang bagian mananya kita kan nggak mungkin semua ini kita ingin pantau proses pengobatannya dan memang kalau bisa kita dapat ini ya semua di sini masuk. Kalau yang di sini sudah menghasilkan paper apa belum ya yang pas di 3 ini? 3 ini dia bagian dari paper yang itu Pak, paper yang Nah, kedua yang terkait dengan asuransi dengan multistate itu kan nanti akan dapat peluang transisi itu. Nah, itu saya masukkan di sini, yang Pak. kemarin paper yang sudah itu kan nanti tolong diharapkan langsung ke jadi misalnya pas saya bicara yang model transisi ini kan yang sudah keluar jadi paper yang model transisinya Pak sudah sampai probability yang ini ya yang ini 341 342 sudah masuk ke paper kan ya yang Iya, ini 34 ini. tampon. Nggih. Oke, nanti saya akan cek di bab 3-nya itu Anda harus mensitasi paper yang sudah terbit tadi kan. Belum terbit, Pak, yang ini. Yang ini belum. Yang terbit kemarin yang Yang biaya, modelnya Pak. Yang oh biaya yang malah malah. dia ya duluan jadi Iya. oke. Oh ya saya pikir yang ini malah harusnya keluar dulu masa keluar ya. Ini padahal udah 2 bulan ya, Pak. Nggak tahu nih kok lama sekali. Iya ya mana yang ini belum ya. Jadi ya oke Iya, tapi yang kalau sudah posisi submitted tetap aja disitasi nanti ditandai masih posisi under review. Mungkin under review berarti kayaknya ya. iya, nggih, under Ya review. udah nanti dikasih tanda di situ under review ya yang di oke Oh, iya. dilakukan. Terus setelah urusan ini nanti yang terserah itu proses jadi biaya 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 pengobatannya oke di biaya pengobatan ini yang kemarin sudah menghasilkan paper itu ya yang di Iya. terus oke nanti saya akan cek langsung di bapak nggak apa-apa terus ke Maaf Pak, untuk biaya pengobatan ini nanti saya tambahkan satu bab lagi terkait karena kemarin yang untuk pendekatan opsi kan saya masih menggunakan yang model Brownian motion itu Pak ya, yang yang metrik itu. ya Break school itu, nah berarti nanti saya tambahkan di sini ya Pak. iya kalau memang di sini sementara masih pakai apa Brexel kan nanti kita coba cek asumsinya kan yang bahwa memang dari segi biaya layak cukup karena kan bisa mungkin ini kan pemantauan berapa lama kan karena sekarang kan karena aspek inflasi ini sebenarnya makanya tadi nih bisa juga naik ke sempat yang agak lebih berat kan pada saat masuk ke yang ada jam itu karena obatan kan
inflasi termasuk tinggi kayaknya kan ya. Hmm. Farmasi dasar. Tapi oke lah nanti, tapi misalkan di situ masih bisa pakai Blacksol cukup, ya oke lah kita katakan itu nanti itu dimasukkan di open problem. Jadi karena kalau memang benar ya bahwa biaya pengobatan kanker sebenarnya itu cukup apa ya, kalau bahasa dininya kan ada jam itu, jam proses. Jadi ada loncat yang menyebabkan jadi tidak hanya naik secara smooth, tapi jam itu yang ke varian gamma itu kan, kalau seperti di saham kan sering kan terjadi kayak gitu. Maka dulu kan saya yang satunya pakai satunya kan pakai varian gamma karena ada jam itu kan. Ada loncatan yang menyebabkan harus diantisipasi, jadi tidak selalu dia smooth. Tapi kalau memang kita nggak sampai sana ya nggak apa-apa. Ini kan kita masalahnya kan sudah cukup lah ini. Tapi bisa juga nanti kan sebagai problem. Jadi kalau ada yang ingin lanjutin ini kan masuk ke peta yang karena keberadaan inflasi di dunia kesehatan yang cukup tinggi, jadi kemungkinan terjadi loncatan. Jadi nggak bisa pakai yang hanya Blacksol itu. Itu yang nanti salah satu yang saya harapkan bisa jadikan open problem di belakang itu. Kalau saya kan dulu langsung yang Blacksol sama yang varian gamma kan waktu itu ya sudah, yang ini kayaknya sudah di ini ya ditambahin itu. Kayaknya di dunia saham memang faktor terjadi loncatan harga itu kan sering terjadi. Oke, terus di sini masuk ke kalau untuk yang efek sampingnya kemarin sudah berapa efek samping yang dimasukin ya yang tentang kalau yang biaya ini kardio Pak, berdasarkan yang ke jantung itu ya kardionya. Padahal dulu kalau nggak salah ada yang namanya apa ya yang waktu event itu ya neutropenia. Tapi datanya Pak kemarin itu yang lengkap. Terus jadi untuk kalau neutropenia kan kemarin butuh estimasi untuk parameter. Berarti kemarin di hazardnya cuma ada satu ini ya, kemudian bawa ke ini ya, bahwa dia punya jantung gitu ya. Kalau yang karena komorbiditasnya apa ya yang dipakai yang di waktu itu yang malah yang di Cox itu malah menggunakan yang hipertensi Pak. Oh, hipertensi. Iya. Ya orang yang hipertensi gitu ya. Karena memang sebenarnya saya ingin bayangkan di sini kan salah satu yang mungkin juga kan pernah belajar persamaan struktural itu loh. Analisis itu. Jadi si hipertensi mungkin tadi orang yang ini kan jadi tapi kan akhirnya jantungnya ikut kena kan. Jadi itu kan efek dominonya jadi di sini kan. Terus akhirnya dia di samping punya kanker jadi ada jantung kan. Nah, nggak tahunya yang menghentikannya itu yang menyebabkan meninggal sebenarnya bukan karena kankernya tapi jantungnya akhirnya kan misalnya gitu. Nah, itu kan sebenarnya ya ini nanti bisa juga jadi karena problem dulu pada saatnya kita sebenarnya di statistik kan kadang yang selama ini nggak pernah dipakai kan kayak PET analisis terus persamaan struktural itu loh yang tapi setelah ini kan dipakai untuk di bidang ekonomi aja. Di kesehatan sebenarnya kan istilahnya kayak efek domino dari suatu tindakan yang sekarang kadang kayaknya saya nggak tahu mereka pakai apa selama ini orang-orang medical yang sebenarnya kadang kita jadi komplikasi kan. Aduh malah jadinya bukan maunya nyari, walaupun kemarin saya sempat waktu pas ketemu dokter Mardia itu dengan pas di ya tapi kan ada yang bisa extend lumayan Pak. Harusnya dengan dilakukan ini itu tapi kan ada juga yang akhirnya jadi malah lebih cepat gitu. Tidak malah umurnya panjang malah umurnya lebih pendek kan, jadi itu yang kadang menyedihkan kan, biayanya sudah tinggi ini tapi akhirnya berakhir dengan terlalu cepat itulah gitu. Ya mungkin kalau kita rasakan saya nggak tahu sih yang dulu teman kita sendiri itu kan yang sama Bu ini kan saya nggak tahu apa saja sih tindakan yang sudah karena saya nggak begitu mantau kan, jadi sebenarnya tapi beberapa kejadian kan itu dan ini yang saya sebenarnya bayangkan di sini nggak cuma model yang ya sebenarnya sekarang kita lakukan, tapi sebenarnya kita bisa bayangin yang dalam konteks persamaan struktural tapi di dunia medis kayaknya belum pernah dipakai. Kemarin saya hanya ngelihat kenyataan di lapangannya kan istilah bahasa ini kan efek domino kan, karena berangkir-rangkir di kesana kemari nggak karu-karuan itu jadi banyak komplikasinya. Nah, kalau itu bisa kita ikuti perjalanannya tadi kalau kita pakai istilah perjalanan penyakitnya. Tapi moga-moga ya istilah itu memang pas ya. Nanti coba nanti saya istilahnya
untuk perjalanan penyakit memang itu istilah yang Hmm. istilahnya yang bisa diterima oleh orang medis lah, karena memang kenyataannya kan perjalanan penyakit kan sebenarnya memang kita tadinya hanya sumur dari ke sini, tapi maka bahasa kemarin seingat saya pernah yang jadi sebenarnya yang bikin akhirnya meninggal bukan karena kankernya, tapi karena tadi Okay. dia jadi punya komplikasi jadi kan sebenarnya kan lanjutan ininya. Nah itu yang kalau dalam konteks penyakit kritisnya ini kan kalau di konteks asuransinya ke jiwa itu kan kalau matinya makin cepat kan merugikan asuransi kan, Oh karena iya, baru bayar preminya baru, apalagi sekali. preminya yang bukan yang sekali. Kalau premi yang Iya, sekali perusahaan asuransi iya, senang-senang aja. iya, Tapi kan dari sisi asuransi kalau bisa kan kalau sudah bayar premi ya kalau bisa kalau asuransi jiwa ya jangan meninggal kan, karena supaya uangnya bisa diputerin dulu oleh perusahaannya kan, baru iya, dia meninggal. Tapi barusan baru meninggal, waduh kan dia keluar klaim masalahnya. Nah iya, makanya dari sisi itu kan mestinya dari sisi konteks asuransi kita kan ingin melihatnya kalau sudah ambil asuransi ya dia moga-moga umurnya panjang kan, biar lama bayar preminya, atau minimal preminya kalau itu yang nanti mungkin saya nggak tahu yang ada kembali yang single premi apa yang saya masih nyoba yang single. single, Pak. Nah, oke, kalau single kan biasanya nilainya cukup besar dan itu mestinya Benar, kan oleh ya. perusahaannya kan diinvestasikan kan, Oke, di saya dibutuhkan kalau semakin lama dipegang di perusahaan kan menguntungkan. oke. Saatnya baru karena beberapa kasus kan malah baru buka asuransinya malah terus Ini, meninggal. Itu sudah hasilnya malah jadi rugi kan, karena asumsi secara ininya dia kan mungkin melihat dari maka konteks ini kan di yang survivalnya. Jadi kemarin single terus ini berjangka berapa yang sementara kemarin di ini satu setahun tahun, Pak. 1 tahun Oke. terus nanti di extend gitu ya, bukan yang jadi Iya, oke. Karena seperti kalau kita pakai yang konsep apa yang unit link kan juga bisa juga pakai 1 tahun, tapi kita mantaunya kan soalnya tiap bulan kan. oh, ya, ya, Pak. Saya yang Iya, untuk yang eh, pendekatan opsi saya itu per bulan, tapi T-nya tadi itu tahun, ya tahun. per bulan Jadi makanya terus 1 tahun gitu. bayar preminya tetap satu kan, tapi Iya, pemantauannya kan, iya, karena jadi kan sigma gitu. ini ya karena critical illness kan kategori penyakit yang ya bisa segera kan. Oke, Artinya jangan kalau di pantauan bulanan kan diasumsikan kan meninggal di bulan itu, oke, kan meninggal di bulan kedua, oke, bulan ketiga itu. Kalau sampai oke, lolos 1 tahun kan ya beruntung kan perusahaan iya, asuransinya, preminya nggak keluar untuk ini kan dia iya, nanti satu bayar premi lagi kan. oke, Nanti dipantau lagi, iya, berarti sebaiknya kan tetap pemantauan kejadian meninggalnya kan bulanan kan itu iya, ya, oke berarti terus. Nah ini nanti ada pilihannya tinggal yang sangat terus ada mau Dwiguna mau yang iya. Ini untuk ini. yang masih Hmm. yang pakai multistatus, Pak. Yang Hmm. opsi belum saya masukkan, Pak. Belum ya. Tadi Kemarin, kalau yang di kontak yang kalau mau langsung gunakan konsep yang kayak di unit link itu, cuman dilingkannya terhadap kalau itu kan ke saham, kemana dilingkannya kan ke ininya, ke apa yang tadi biaya biaya iya, pengeluaran rumah sakitnya. Di iya. sini kan hanya murni asuransi jiwa apa asuransi kesehatan dari dia, kalau di situ di bulan itu dia ada tindakan medis maka dapat klaim gitu. Apa ini Yang mana, asuransi Pak? jiwa? Yang ini, yang Ini masih lima titik jiwa ya? satu ini. Yang Masih lima jiwa yang titik satu, asuransi? Yang yang masih 5, jiwa? ini ada yang jiwa saja, ada yang ini kan ada 3 ini, Pak, ada asuransi Iya. bersama, ya ada yang jiwa aja, ada yang gabungan sama Kesehatannya kan. kesehatan, nggih. Jadi kalau meninggal seperti kalau yang misalnya dia nggak meninggal tapi kan tetap ada treatment Iya, kan kadang, nggih, karena biasanya mereka pemantauannya kan tiap bulan, jadi tiap bulan kan ada biaya sebenarnya di situ kan, jadi ada klaim lah itu. Nah itu kan jadi apa, kalau di konsep unit link kan juga pemantauan ininya kan di tiap kadang ya bulanan lah itu, bahwa ada pergerakan, karena kan kayak ada klaim yang tiap itu, makanya jadi walaupun kita nanti jangkanya itu tapi kan kita ngelihatnya per bulan. kayak bulanan tapi berkali-kali gitu. Nggih, Nah kan nanti coba lihat, karena kan
opsi tidak kontaknya selalu 1 tahun, tapi bisa juga kita ngelihat, tapi kan berkali-kali langsung Iya. kita borong sekalian untuk 1 tahun kan itu. Nanti ya coba. Tapi yang penting sudah jadi draft paper tadi yang mana aja? Pak, yang opsi sudah sekarang masih posisinya di Bu Nurma. Saya minta untuk ngecek untuk terakhir nanti kalau sudah saya. Terus yang tadi satu lagi posisi under review ya, yang satu under review. Kemudian yang satu masih di Bu Nurma untuk dicek. Kemudian yang kemarin untuk full paper untuk yang di Malaysia itu kemarin karena masih ada kendala itu, jadi akhirnya belum sampai waktunya habis, saya belum selesai merevisi karena ternyata sama Bu Nurma ini ada yang salah gitu. Sudah saya revisi lagi sih, cuman besok saya mau konsultasi lagi ke Bu Nurma. Sudah benar apa belum? Yang kemarin ini ya. Iya. Ada kesalahan matematiknya ya. Iya. Iya, penghitungan ininya ya dia. Iya. Jadi mau ketemu saya tapi belum jadi ya nanti ya. Iya, tapi sudah kemarin sama ini besok saya sudah di atas sih. Ya kayak karena kan memang mungkin dari sisi ada bisa kesalahan di matematikanya kan, waktu membangun formulanya kan bisa ada. Lebih ke itu sih Pak. Iya. Solusi sistem. Oh, jadi ini kayak kayak ya, jadi penyelesaian kan seperti kalau kita pakai model kan akhirnya dapat solusi harga opsinya sekian kan berupa formula kan itu. Kalau misalnya itu salah menderivasinya kan. Oh iya itu. Tapi dulu kok saya yang waktu bimbingan saya yang opsi dulu kan gitu loh, kok aneh sekali ya sih. Terus ternyata memang pada saat proses menderivasi formulanya itu ada langkah matematik yang dilanggar. Iya betul Pak. Jadi hasil akhirnya. Tapi kemarin nggak kelihatan aneh apa ya pada saat diaplikasikan ke angka? Enggak Pak, nggak ada yang aneh sih. Cuman ketahuan pas itu dari sana di review. Ini kok langsung ke sini gitu kan? Iya betul, ada loncatan langkah ininya kan, magic itu teman-teman bisa tiba-tiba ujuk-ujuk itu kan, langsung lah itu mencurigakan kan. Mungkin kebetulan efeknya di secara masukan pada saat dimasukkan angka mungkin nggak kelihatan. Nah, tapi kalau misalkan harusnya positif jadi negatif itu misalnya, itu paling mudah, atau harusnya cukup besar atau kecil sekali, atau harusnya kecil malah besar sekali, itu bisa kelihatan agak ada nggak logis kan jadinya. Tapi kemarin nggak kerasa di situ ya, jadi ya memang proses menderivasi ada resiko kesalahan di perjalanannya. Iya Pak. Jadi sementara ini kan secara nanti yang untuk terbuka. Nah sekarang mulai ke agak isi supaya nanti ini masing-masing walaupun itu nanti masih berupa draft, tetap mulai dibikin, coba ke ininya, mulai ke bab satunya. Saya ingin di bagian yang kemarin kan yang waktu Bapak di setiap tujuan itu saya minta dibikinkan di situ ngelink ke papernya, walaupun nanti setelah jadi disertasi ya dikasih tanda persen kan, hilang kan, ke bab 1 tentang tujuan. Ini data lambangnya juga masih kurang banyak kan itu nanti. Iya Pak, ini belum saya masukkan. Pengambilan untuk ngecek konsistensi nanti yang di tujuan. Nah ini kan ada berapa? Nah 1, 2. Nah ini yang 1 belum ada ini ya. Ya itu apa? Masih posisi under review tetap ditulis di sini ya, dibikinkan kayak gininya itu. Oh iya. Nomor 1. Kalau memang misalnya masih draft pun ya taruh di sini. Walaupun ngelinknya nanti kan ke draft papernya itu. Ya, kalau yang posisi submitted ya ini berarti 1, 2, 3 yang masuk di tujuan kedua semua ya memang ya. Iya, yang nomor 1 ini ada yang di bagian paper 2 ini sebenarnya dia bisa saya klaim di tujuan 1 sih Pak. Nah nanti ini aja nggak apa, jadi di sini juga tujuan 1 juga ada di paper 1. Paper 1 jadi artinya ada di tujuan 1, ada tujuan 2 gitu. Oh iya. Biar bahwa tujuan kita ada yang sudah tercapai, tapi pada saat saya mencapai dalam uji paper 1 ternyata sekalian tujuan 1, tujuan 2 gitu. Bisa juga tujuannya nanti digabung jadi dalam satu statement misalnya. Karena kan kita selalu ada satu tujuan kan, mempelajari perjalanan penyakitnya, terus kedua mempelajari kan resiko dari sisi penyakitnya, terus resiko dari finansialnya kan, biaya pengobatannya kan,
terus mitigasinya kan dengan maunya dibawa ke asuransi kan. Itu yang secara ininya kan ada 3 poin itu. Nah, di tujuannya kemarin kan mungkinan nulisnya perjalanan pengobatan dan perawatan. Ini kan lebih belum ada uangnya di sini kan. Nah, sebenarnya tadi yang kalau dari sisi analisis ke finansialnya itu kalau memang papernya hanya terpecah kayak gini juga bisa dirubah karena disertasi kan tidak harus persis seperti yang di proposal. Bisa aja kita nanti ditata yang menyebabkan jadi enak bahwa setiap tujuan itu kita capai kalau bisa berupa paper ya minimal draft lah itu yang posisinya jadi submit itu. Oh iya. Lebih bisa juga berupa proseding kan hasilnya masih ada yang ini. Tapi kalau bisa setiap tujuan ya kita tercapai karena ini kan niatan waktu di proposalnya ini kalau bisa ya kalau nggak tercapai semua ya akhirnya kan itu dilempar ke masalah terbuka kan. Nah, ini kan berasal dari rumusan masalah saya punya tujuan ini tapi ternyata kita nggak berhasil ya sudah nanti memang kalau waktunya sudah nggak ada apapun S3 kan punya keterbatasan dan secara ya akhirnya tim promotor menyatakan sudah cukup ya sudah kan. Tapi kan nanti ada resiko pada saat titik penilai kan kalau kita nggak jadi ada yang harus dilakukan di situ kan. Ya oke nanti ini yang di bagian ini ya nanti sambil dari kata yang kalimat yang pas untuk tujuan karena akhirnya pada saat kita bikin papernya ternyata tidak bisa dipredel-predel seperti yang waktu awalnya nih. Nah kalau bisa dalam satu tujuan ada satu paper atau itu akan lebih enak kan untuk melihat bahwa oh saya tujuan sudah tercapai saya wujudkan dalam bentuk paper ini gitu. Ya oke sementara mungkin untuk nanti ini silakan nanti di dalamnya mulai dibenahi semua bab 2 itu semua kita merujuk suatu dasar teori kalau bisa ada harifnya kemana ngambilnya dari mana jadi kalau ada salah ketik jadi ketahuan itu misalnya Anda ngambil dasar teori tentang apa tadi yang medis dari buku atau dari jurnal boleh nah kalau bisa semua diharifkan juga di bab 2-nya coba masuk bab 2 secara cepat masuk bab 2-nya nanti yang di sini otomatis iya ya kan karena banyak yang merujuk paper kan kayaknya sudah diharap semua kan ini yang di bab 2-nya. Pada saat Anda ngambil teori-teori ini semua statement ini harus ada sumbernya ya gitu. Bahwa memang kayak penyala 11 koma ini dapat dari mana gitu. Ini kan mesti ada Anda merujuk ke sumber mana terus definisi tadi yang mungkin terus tentang berbagai treatmentnya apa aja tadi yang ada invasif ada ini kan nanti Anda ngambil. Nah semua pokoknya kalau bisa ada rujukan dan rujukan itu kalau bisa yang memang ya dari segi kualitas ya yang mungkin lah misalnya bisa dapat dari entah buku atau apa tapi yang jangan slide atau diktat kuliah lah kalau untuk S3 itu. Jadi nanti kalau bisa dapat dari sumber textbook atau jurnal lah untuk meyakinkan bahwa itu memang sudah terverifikasi kan kalau buku kan ada reviewernya jurnal juga ada gitu. Tapi kalau diktat kuliah kan belum tentu ya jadi sebaiknya mengambil dari yang sudah terverifikasi dengan baik gitu. Ya nggak tahu nih nanti ngambil dari mana aja nanti silahkan semua harus ada sumber rujukannya gitu. Ya oke nanti terus juga pada saat bab 3 mungkin kita akan harus merujuk ke dasar teori atau mungkin Anda harus ini selalu kalau itu berupa jurnal ya syukur masuk ke link jurnalnya kalau memang itu bukan kategori open kita akhirnya di Google Drive ya bisa ngelink ke Google Drive. Oke nanti kapan saya akan coba cek kalau sudah Oke mungkin untuk ini silakan Anda ingin mau disampaikan tentang apa mungkin jurnalnya atau apa yang sebelum nanti ganti yang lain. Untuk jurnalnya sih kemarin ini yang udah ini untuk yang opsinya Pak. Oh ya kalau untuk yang opsinya Anda pernah dapat rujukan nggak bahwa
di dunia critical illness insurance ada yang sudah menggunakan pendekatan opsi. Apa ini Iya, Pak, ada, baru yang Pak. nggak ada? Tapi kalau Ada, masih baru yang ada, sudah ada. ada. Tapi dia ya, digunakan untuk reinsurance. Hmm, Kemudian ya dia hanya reinsurance sama opsi yang biasa. Nah, di sini saya menambahkan yang modified itu yang untuk hmm. apa namanya? Biayanya dipotong di atas itu loh, Pak. Ya, jadi Jadi, karena ya saya memang modified. kalau konteks reinsurance, karena reinsurance kan dia akan terjadi bayar kan kalau setelah melewati batas tertentu kan, itu kayak yang Iya, apa, barrier tapi yang knock out apa ya, jadi kalau sudah itu yang tanggung jawabnya reinsurance kan, jadi oke. maka mungkin wajar lah, berarti Anda sudah ada buka, tapi semua pasti black soul kan itu, Iya, yang dipakai, iya kan masih masih break pakai school. black soul semua kan itu mesti, Iya. ya. Ya oke nggak apa, tapi yang penting sudah ada apa rujukan. Tapi itu departemennya apa penulisnya? Apa orang actuarial science atau orang statistik atau orang matematik? Kalau lihat penulisnya. Eh, kayaknya bukan ini deh, Pak. Ekonomi apa ya? Atau Nah kalau nanti enggak medical, oke. coba perhatikan ya, karena hanya untuk ini. Kalau bisa kita ada yang memang berbackground itu ya apa kalau memang belum ya nggak dapat ya nggak apa, tapi kalau bisa diusahakan ada dapat yang memang orang-orang kan, karena orang finance kan ada dari orang matematik, ada orang statistik kan Iya. itu, bisa juga orang ekonomi kan itu. Mm-mm. Jadi nanti lihat ini, tapi saya sarankan kalau memang itu yang benar-benar, kadang ada yang pemahaman tentang opsinya itu agak lemah itu. Jadi Hmm, nggak bisa membedakan berbagai macam varian opsi, karena kan ada yang black soul dikira ya itu aja itu. Jadi saya pernah baca itu yang itu jadi kok seperti itu, dia kayaknya teori opsinya mungkin bacaannya kurang kan. iya. Nah kan kalau orang yang nggak pernah menekuni opsi secara ini kan, bahwa opsi kan macam-macam kan itu, ada opsi dasar Iya. yang hanya Eropa Amerika kan itu yang, Iya. tapi kan dasar sudah jadi pengembangannya kan macam-macam variannya kan itu. Nah Oh, itu kadang kemarin ada yang nggak membedakan itu. Nah itu karena, nah makanya nanti lihat penulisnya siapa untuk mencermati betul apa yang dia dia tawarkan itu, apa yang dia sampaikan itu. enggak. Kemarin saya lebih ke ini sih, Pak, alasan kenapa opsi bisa dipakai di situ karena Hmm. berapa kali kan Pak Roni bilang Hmm. ah, nggak bisa ini opsi dipakai di sini Ya, gitu. justru Saya itu. cari alasan ternyata ada satu penulis itu yang ini pendekatan opsi bisa dilakukan karena Hmm. alasan ini Hmm. gitu. Jadi Asalnya kan, lebih ke tapi situ. kalau misalnya Anda sebagai orang orang statistik, Nggih. ya seorang matematik, tapi kalau Anda malah katanya orang bukan itu, Wah, Pak Roni bisa aja mengatakan bahwa itu malah salah itu, wong itu orang nggak paham opsi kok. Nah justru Anda yakinkan ada yang malah paham misalnya, ya. gitu kan bisa. Jadi Nggih. nggak usah takut untuk menjelaskan bahwa, karena Anda kan nukuni opsi sudah lama, dibanding malah Anda merujuk orang nanti nggak taunya dia kebetulan salah makainya itu. Karena ada yang memang Iya, iya. makanya dia nggak lihat bahwa opsi itu jadi yang harusnya pakai kayak tadi ada benar, dia nggak peduli itu ada ini, karena dia taunya ya opsi yang standar itu kan, yang Iya. Eropa standar, padahal variannya ada banyak. Nah memang bisa juga kalau saya jadi Pak Roni loh, oh, kamu kok yang untuk dasar malah orang bukan orang. Nah, Iya, iya, iya. kalau nggak mendasarkan diri sendiri, tapi Anda memberi argumentasi bahwa karena namanya melakukan ini biasanya opsi untuk saham dipindah ke ini, itu harus bisa menjelaskan salah satunya nanti asumsi yang terkait ke sana kan pada saat kita mengaplikasikan ke bidang lain kan itu. Nah itu Nggih, nggih. yang apa, memang setiap ide kan mesti ada pertaruhannya, meyakinkan bahwa ide ini enggak ide yang apa bahasa ini ngoyoworo atau asal ide, tapi Iya. enggak melihat bahwa memang di situ masih bisa jalan secara, ya tadi kan harus ada pertama logikanya, Nggih. motivasinya, terus kira-kira nanti persalahan asumsinya kan, ya gampangannya seperti kalau regresi kok tahu dipakai di time series itu kan. Nah wong di regresi itu nggak boleh ada terjadi auto ini kok malah, nah maka mesti kan ada sesuatu yang harus di-adjust di sana kan. Nggih. Nah itu satu gambaran pada saat kita mengaplikasikan suatu metode
dia di wilayah yang ya pada saatnya seperti kita masuk ke spasial ya, tapi ada adjustment di sana kan, nggak semata-mata langsung bisa pakai gitu. Okay. Nah nanti silakan kalau memang saya kira ya wajar menanyakan bahwa nah inilah yang dalam konteks ini kehati-hatian kita melihat contohnya siapa sih gitu yang pernah pakai itu. Kalau enggak kita harus bisa menjelaskan sendiri kalau kita sebagai orang yang bahwa ini masih logis itu untuk dilakukan. Ya oke silakan nanti yang seperti itu tetap masih kejar terus referensi yang terkini, tetap masih searching ya setiap jangan sampai kita referensinya sejak waktu kompre sampai sekarang nggak ada penambahan, selalu berusaha memantau terus, menambah terus ya. Itu untuk yang dimaksudkan. Ya oke, saya kira udah cukup. Apa lagi? Ada lagi yang di sampun Pak. Nggih, sampun matur. Sekarang kalau asuransi bisa share screen enggak? Yang overlay-nya aja. Yang ini sekarang ganti Surasri. Kayak tadi urutannya kayaknya kan Yunita terus Surasri kan yang masuk. Oke, Surasri kira-kira posisi terkininya seperti apa yang Baik Pak, untuk yang 2 minggu ini saya coba selesaikan draft yang awal Pak. Jadi kali lalu itu waktu semester 1, 2 beliau memang ada minta yang literatur review. Nah kemarin tuh sempat di-submit, tapi kemudian ditolak dengan alasan mesti menggunakan meta analis seperti itu. Tapi meta analis itu di kasus kami itu sepertinya tidak memungkinkan untuk digunakan, sehingga kita tetap perbaiki dengan catatan tetap pakai naratif review dan akan di-submit seperti itu, Pak. Terus kemudian untuk yang itu yang masih dengan Ibu Herni. Yang di perkuliahan awal seperti itu. Nah, terus kemudian untuk yang draft paper yang mixture itu masih under review, Pak. Sudah kurang lebih udah 2 bulan. Dari pertengahan Januari. Seperti itu, Pak. Oh ya sudah mulai yang tadi seperti yang Bu Yunita saya minta di tujuan Oh ya. ininya dulu apa aja, terus mana yang posisinya draft, mana yang posisinya jadi semua tujuan apakah sudah mulai terverifikasi ini akan tercapai apa enggak itu. Karena ini kan sudah tahun ketiga kan? Iya ya, apa malah tahun keempat ya, tahun ketiga ya? Sudah akhir tahun ketiga, Pak. Nah itu makanya kan jadi sudah mulai harus saya sudah sampai mana tujuan saya gitu kan. Jadi saya mulai ingin checking mana apakah kita harus mengalihkan tujuannya jadi maksudnya geser atau tetap di situ kan bisa juga memang kalau memang kita nggak bisa menghasilkan di tujuan itu kan harus geser kan nggak mungkin kan akhirnya tetap harus selesai kan tujuannya yang nah nanti yang di tujuan tolong di ini ya di overleaf-nya ya begini Pak, saya tidak bisa Pak kalau misalnya dipakai di overleaf itu untuk yang draft disertasi itu tetap saya tidak bisa run di situ Pak sebab filenya itu terlalu besar Pak. Iya, Jadi saya tuh kerjanya di online terus nanti saya upload di overleaf. Tapi itu pun juga saya sekalipun upload di overleaf nggak bisa yang PDF dari disertasinya karena filenya terlalu besar. Iya Pak ya coba nanti saya bisa ini enggak coba kalau ada bedanya Ini enggak saya enggak share ada bedanya screen-nya enggak pakai kalau kan ya, saya Pak. bayar sama enggak ada bedanya enggak nanti coba tetap kalau memang ada itu nanti saya coba mengcompile apa filenya atau nanti ada cara supaya apa karena saya belum pernah ngalami yang saya ngerunning karena apa filenya terlalu besar jadi apa jadi macet gitu apa tadi yang nggak bisa gitu ya Iya, Pak. Kali lalu Bapak sudah pernah coba, Pak, mohon maaf saya ingatkan, tapi terus Iya. kemudian tidak bisa. Iya Lama dong. sekali begitu baru keluar, tidak Ya oke coba keluar-keluar. nanti ini kan saya coba. Ada cara enggak ya supaya memecah itu ya? Kan ada yang Sebenarnya dengan ada cara caranya, Pak. dibikin sebenarnya ada cara yang dibikin ada bab ini sudah pakai cara yang bab 1 sendiri, bab 2 sendiri gitu ya di ininya? Ya, Pak, itu Iya ya itu sudah ya. sudah sendiri-sendiri, Pak. Kan Terus bisa kemudian
Coba saya uji coba, misalnya saya matikan dulu kan, saya kasih persen-persen semua dulu kan, tinggal aktifkan satu kan, nanti kan sebenarnya bisa untuk ngecek bab mana yang terlalu berat kan, artinya filenya Draft terlalu besar kan. draft ini Pak, yang bab 4 Pak, yang paling berat Pak, itu tidak bisa sama sekali diotak-atik. Saya sudah coba pakai persen-persen itu juga Pak, jadi Iya. saya matikan yang bab Berarti 4 baru bab bisa. 4-nya yang paling besar ya itu ya. Iya Pak. Berarti bab 4-nya yang nanti dipecah kalau bisa itu. Jadi apa? Karena gambarnya ya Pak, sebenarnya bisa sih Pak, kalau kita mau Nanti taruh di lampiran. Jadi yang gimana Pak? gambar ini beberapa taruh di lampiran. Jadi kita nanti merefernya ke lampiran. Jadi nanti kalau lampiran kan beda bab kan itu. Lampiran itu kan ada sendiri kan. Jadi kayaknya perlu mungkin ke situ. Jadi gambar-gambar kebanyakan di ini utama juga kalau dibaca kan ya susah kan. Lebih baik dimasuk ke lampiran, tapi kita tetap bisa membahas dan kita mereviewnya itu di Saya mau tanya, kalau yang di lampiran itu nanti dia kalau kita running juga ikut di Tapi kan overlay. lampiran kayak punya tempat sendiri kan, terpisah dari babnya kan. Makanya kan di struktur lantai kan ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, terus ada appendix kan kayak gitu kan. Terus appendix kan lampiran. Jadi kalau semua ada di tubuh bab ya terlalu berat kan. Terus kita orang baca kalau semua ada di situ kan juga bab itu terlalu panjang juga nggak nyaman kan itu. Nah, makanya kenapa ada lampiran? Lampiran kan seperti derivasi formula itu kalau panjang sekali itu bisa kita ingin detail ya lalu lampiran aja. Yang enggak detailnya yang di bukti misalnya. Terus ada beberapa ya hanya dilempar di lampiran itu. Terus juga kalau kita ingin nampilin program itu juga ya kita kadang kan ada yang cuman algoritmanya aja kan. Programnya enggak, tapi kalau kita ingin nambahkan ya kasih di lampiran itu hanya. Nanti lampiran kan juga ada lampiran 1, 2, 3 kan bisa dibuat kayak gitu. Coba nanti strukturnya coba dibuat seperti itu mungkin bisa jadi agak lebih ringan. Cuma apa untuk nggak tahu ini jadi ini tadi saya coba matikan ini malah yang tadi kok kayaknya masih still running. Oh karena mungkin Anda juga lagi ini ya buka aja. Ya oke lah nanti. Jadi Tidak Pak, silakan saya ya kalau lagi running ya tadi ya di tidak Pak, saya lagi tidak running sana memang tidak bisa di-run di situ Pak, di overlay-nya. Jadi saya ya kan bukanya nanti di kalau apa offline-nya. coba dari setiap babnya jangan terlalu beberapa lempar ke lampiran ya. Lampirannya udah punya belum? Kayaknya belum ya. Apa sudah? Kalau Lampiran. lampiran belum Pak. Belum. Nah, nanti buat Ya, lampiran ya. Karena di disertasi biasa ada lampiran-lampiran itu. iya Pak. Untuk menghindarkan supaya pada saat kita ya khususnya nanti yang jadi berat kan tim penilai kan. Kan kita Betul ingin Pak. baca cepet kan. Nanti pada saatnya kita mulai tertarik ingin lihat detail ya baru itu ngelihat lampirannya nih kayaknya ini meragukan kan ini kayaknya ada yang nggak perlu. Tapi kalau kira-kira ini kan ingin lihat secara struktur ini dulu kan. Wah, alur logiknya kayaknya sudah sesuai dia tujuan. Ini kan yang penting kita ngeceknya kan itu terus gimana dia referensinya apakah sudah sesuatu yang kira-kira ya tadi kita kan inginnya tetap kita jangan lupa bahwa ya kita S3-nya kan di matematik yang kebetulan minatnya bisa statistik, bisa yang terapan kan, tapi masih kerangka itu. Maka walaupun ada referensi kedokteran itu ya oke lah dalam konteks yang medicalnya kan. Tapi pada saat ngolah datanya mereka mungkin pakai cara apa, mungkin kita pakai cara yang berbeda misalnya karena kita kan ke modelingnya. Jadi bisa juga kita buat mungkin ada nah justru itulah karena kita bekerja di modelingnya atau metodenya kan bukan di hanya semata-mata datanya. Tapi kalau orang medical yang penting kan data itu bisa bicara apa gitu. Karena dia dipakai mau keputusan tadi melakukan treatment pengobatan atau ini pasiennya yang penting sembuh dengan tapi dia apakah itu sudah bisa jadi dasar untuk massal gitu kan bahasa ininya kan dicoba pasien satu berhasil langsung dikatakan wah ini ampuh sekali bisa saya massalkan padahal kan masing-masing pasien bisa punya karakteristik masing-masing. Nah itu yang kadang jadi terjadi di sini bagus yang sananya enggak. Nah kalau di sini kan nggak boleh kayak gitu kan pada saat kita memasalkan harus dilihat kan bahwa spesifikasi pasiennya memang benar-benar ya hampir sama jadi sama-sama berhasil wajar. Jadi yang kadang
khawatirnya kan selama ini saya melihat beberapa, ya karena saya kemarin ngalami kan ada teman buat, Pak, kamu harus lakukan ini, Pak. Saya cari second opinion kan. Kemudian dia lagi masih gara-gara sering ngobrol jadi tahu dia lagi sedang ambil S3-nya, sedang lagi ngambil spesialisnya, wah ini kayaknya sudah lagi mau subspesialis, padahal saya butuh ya dengan siapa, Pak? Wah, promotor, wah cari profesornya kan pembimbingnya. Nah, saya nyari nggak perlu dulu, Pak. Nanti kenanya ada keputusan yang berbeda kan. Nah, ini mahasiswanya, ini dosen, oke lah, berarti ya saya ikutin dosen. Karena udah kayaknya ya masih belum perlu itu, Pak, gitu kan. Nah, kan sama seperti tindakan beberapa hal kan. Ya kita harus karena apapun kadang kita menganggap bahwa cara ini berhasil untuk bisa berhasil untuk yang lainnya kan. Karena kan menyangkut spesifik. Nah, inilah kerjaan statistik kan maunya kapan sih itu dianggap sebagai sesuatu sudah mewakili yang bahasa ininya kan populasinya lah. Kan selalu pakai sampel. Nah, kalau sampel itu nggak representatif terus kita menganggap semua bisa ditreatment itu kan bahaya sekali kan. Oke, yang itu langsung sembuh, berarti lama, yang satu malah langsung parah misalnya. Kan kenapa perlu ada riset kan sebenarnya maunya kan itu, dan semakin banyak sampel yang di ini kan kita makin lebih ya kayak kemarin yang di Pilpres saja kan gitu kan, survei semua pakai cuma 1.000 berapa, 600.000 ini, saya pakai multiset ini dengan error cuma segini loh gitu. Ya akhirnya aku saja masih tetap menganggap ada yang belum yakin kan sebelum nanti dihitung final besok tanggal 2 misalnya kayak gitu. Karena kerja statistik kita hanya dengan biasanya nanti selalu dengan sampel kan. Nah, makanya inilah yang mungkin pada saat kita bikin modelnya, maka juga model berdasar kadang ya dari data yang kita miliki kan. Apakah itu bisa kita generalisasi kan perlu. Nah, nanti silakan ya supaya nanti berarti kalau memang situasinya tadi itu mungkin berarti saya jadi akhirnya penasaran, nanti besok akan saya lihat kalau di saya terlalu bahasa ini kan ada yang tebal sekali kan, malah nggak ada lampiran tapi tebal sekali. Juga paper kan ada yang papernya itu paling berapa halaman tapi lampirannya lebih panjang itu. Karena orang kan ingin baca naskah utamanya mesti itu. Lampiran dibutuhkan itu. Maka beberapa yang kayak ilmu sosial itu tebal sekali. Entah skripsi atau tes atau disertasi tebal, tapi lampirannya yang lebih banyak biasanya itu. Di ininya usahakan ya nggak terlalu. Nah, nanti berarti sekalian benahi itu karena apapun kalau sudah masuk tahun ketiga bagi kita mau akhir, saya asumsikan sudah disertasi mulai disusun walaupun sambil kita mencari syaratnya kan. Ya publikasi ya mau tidak mau itu. Nanti ya pokoknya kalau lagi jenuh ngerjakan risetnya ya administrasi kan, yaitu benahi. Disertasi kan lebih kayak administrasi kan, ketak-ketik, ngubah-ngubah urutan, ngubah ceritanya kayak tadi, merefernya mungkin kalau ada kebetulan yang terbaru muncul ya masukin nggak masalah, wong ini kan dari dokumen kita betul-betul memang up to date bahwa disertasi tahun 2024 ya yang terkini itu ya memang tercover semua gitu, perkembangan terkininya itu. Ya oke, nanti kalau itu moga-moga bisa diatasi sambil nah ini sudah saya peringan ininya, katanya bab satunya juga terlalu berat ini. Oh ini bisa matikan semua ini bab satunya lah, terutama saya akan malah cek nanti kan bab 1 dulu menyangkut di situ, ini kan latar belakangnya sudah panjang kemana di metodenya, terus terutama saya inginkan, saya targetkan tujuannya, karena tujuannya itu kan janjinya kan satu dulu tujuannya mau kemana, ini tujuan dan manfaat penelitian. Nah ini kan ya akhirnya memang saya nggak tahu, terpaksa harus panjang sekali tujuan saya kan, jadi tapi tujuan saya jadi penasaran, tujuan satu panjangnya nggak ini, sudah tujuan 2 panjang lagi kalimatnya. Saya ngelihat jadi mau baca nanti mau bikin jadi males kan. Nah tadi ya Bu Yura kan perjalanan ini gitu kan gitu. Atau mau Perjalanan mungkin lebih ke prognosis, Pak. Ya nanti. Ya, tapi
cari suatu tujuan. Jadi misalnya, ya memang kalau tujuan wisata kan gampang, tujuan mau ke Gembira Lokal, udah jelas kan, singkat itu kan. Nah, tapi ini nanti tujuannya yang jelas jangan terlalu panjang lah kalimatnya ya. Gimana caranya ini diringkas dengan Iya, berapa kalimat ya, ini kayaknya banyak sekali kalimat itu. iya ya, Jadi Pak. coba diringkas, jadi ini termasuk apa, senang berkata-kata, jadi katanya kalau saya Saya paling ini, orang Pak, hebat Mas. Baru merujuk sama yang sebelum-sebelumnya, Pak. Jadi saya lihat seperti itu yang di model matematika, jadi saya pun juga ikut, Pak, begitu. Yang sudah lulus maksudnya, Pak, artinya nah kan iya, sudah makanya disertifikasi. saya nggak tahu, kebetulan saya termasuk kalau bisa bisa singkat, kenapa harus panjang kadang kan gitu. Yang penting kalau saya Iya, kadang Pak. kepegang Iya iya, intinya apa di tujuan satu, kalau memang itu bisa jadi satu paper ya bagus, kalau 2 paper ya lebih bagus lagi gitu. Jangan sampai satu paper sudah untuk 5 tujuan itu. Berarti tujuannya terlalu kecil. Jadi satu paper aja. Nah itu kan akhirnya kemarin kan, aduh ini kok cuma satu paper. Nanti kalau bisa satu tujuan, satu paper berarti kan itu tujuannya sudah lumayan apa, besar lah itu, jadi layak sebagai satu paper. Jadi kalau satu paper terlalu singkat kan ditolaknya kan karena ini terlalu sedikit apa kontribusinya gitu ya. Iya, Nah, Pak. nanti ini ada 3 tujuan. Nah, ini yang belum tadi ya, saya inginkan ditambah di situ, diharapkan dengan draft-nya atau apa yang tadi sudah jadi, kan sudah punya draft paper 3 Pak ya? Iya ya? 4, Pak. 4 malah ada, udah. Nah, maka nanti digandengkan di tujuan yang mana, sudahlah ini kayaknya belum itu kan. Terus Di rumusan masalah, Pak, malah saya kasihnya. saya hanya ingin lihat tujuan tercapai apa enggak, karena di sini ada gabung tujuan dan manfaat penelitian. Ya, terserah Iya, Anda Pak, ingin saya bertujuan yang bermanfaat nggak apa-apa, tapi saya ingin lihat tujuan ini Anda harus diwujudkan ke paper mana sih akhirnya, kalau memang Anda ada pengembangan atau apa kan kadang di situ. Rumusan masalah kan iya nanti akan jadi tujuan kan. Udah kan kata saya jadi ada masalah loh ini. Setelah saya nguruskan ini, saya jadi punya tujuan ingin bikin metodenya atau bikin modelnya atau saya modifikasi apanya. Kan itu namanya tujuan yang ingin dicapai lah. Tujuan itu kalau bisa saya hasilnya dijadikan ya publikasi kan, bahwa kan sama saja mengumumkan itu tujuan saya tercapai loh, saya kepengen ngembangkan model ini berhasil ini dan ternyata lebih baik daripada mungkin yang model pendahulu gitu. iya, Pak. Itu kan nanti ya oke nih, tadi dari bab 1 aman ini karena tidak terlalu tebal, walaupun juga ya tebal sekali ini kan, sudah berapa ini, udah 30 halaman, jadi kayaknya ini disertasinya 1000 halaman nih kayaknya ini. Nah ini, Soalnya ini, Pak, saya bingung, Pak, meramu supaya si statistik sama matematikanya tuh biar nyambung begitu, Pak. nah iya. Ya memang ini kan Anda ingin memasukkan 3 dunia kan, yang tadinya itu terpisah, matematik sendiri, statistik sendiri, orang kedokteran sendiri kan. Yang apa, pada saat orang kedokteran nganggap matematik statistik hanya sebagai apa, aksesoris saja. Nah, pada saat orang matematik nganggap statistik dan kedokterannya sebagai aksesorisnya kan, ya aksesoris kan hanya untuk tempelan aja. Jadi hanya latar belakang cerita itu orang bikin model kan. Di Iya, Pak. statistik juga kadang ada gitu. Ini bab 1 udah 20 halaman. Jadi nanti nggak tahu saya aktifkan bab 2 error enggak itu nanti, jadi ini amatir ini. Tidak, Pak, kalau bab 2 tidak, karena gambar Ini itu, Pak, yang bikin berat. saya bab 2. Karena kan di konteks orang jualan ini seperti di kan, kalau untuk yang jualan yang cloud itu, kalau Mhm. bayarnya sekian dapat RAM-nya segitu. Jadi ya menyangkut apa, prosesnya jadi. Nah, saya kan ini bayar yang overlay-nya kan yang kelas yang paling murah. Mungkin untuk maka nanti beberapa kalau memang dipandang perlu itu tadi ya, bikin appendix-nya ya. Jadi ini kan kayak satu bab sendiri kan itu. Iya, Nanti Pak. kalau appendix-nya ternyata juga berat, panjang-panjang, ya appendix 1 sendiri, appendix 2 sendiri. Jadi ada bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 5, appendix-nya juga appendix 1 sampai appendix 5 itu.
Itu ya nggak apa-apa. Jadi nanti pada saat saya ini, oh ini akan lebih detail di appendix 1, maka saya akan lari ke sana kan, ngecek, oh bener nggak Bapak dia bukti-bukti, mungkin teorema kadang ada bukti silakan dia di lampiran kan. Terus mungkin apa, gambar-gambar banyak sekali yang ini bisa mungkin gambar yang cukup paling ini ditaruh di naskah utamanya, yang lainnya bisa dilampirkan kan nggak apa-apa. Ya oke, ini tapi yang penting sudah mulai tulis semua, saya kira sih mesti sudah apa, yang referensi kan sudah aman ya, cuma memang ada gitu loh. Jadi kalau memang minimal bisa dapat linknya, kalau enggak ya memang kita sudah dapat papernya dan ditaruh di Google Drive ya. Jadi kita benar-benar memang pernah baca yang kita inikan ya. Jadi. Ya oke, sekarang terus berarti posisi sekarang sedang ngerjakannya yang mana? Sekarang itu saya baru selesai mengerjakan yang tugas literatur review itu, Pak. Iya. Rencana minggu ini bisa submit begitu. Itu Soalnya jurnalnya apa? kita Kalau harus yang ya. itu mau direncana ke jurnal apa dari Bu Mardia yang literatur review-nya? Eee, Tapi itu itu jurnal literatur medis. review yang medisnya ya itu ya? Iya, Pak, Iya. itu betul-betul medis begitu, Pak. Hmm, jadi lebih ke medis kan, tidak kan kita literatur bisa juga sampai ke apa, memang konteks yang statistiknya atau matematika, tapi ini lebih masih di wilayah medisnya kan berarti itu. Iya, medis yang dia cuman bilang ini odds ratio-nya atau hazard ratio-nya berapa begitu-begitu, Pak. Hmm. Secara naratif. Ya. Itu papernya taruh di overlap nggak itu yang literatur review kayak gitu? Sudah, Kak, saya sudah Iya. upload di literatur review di ini doperlink-nya yang 0 titik, Pak, soalnya dia tidak ada di tujuan, Pak. Jadi saya kasih tujuan 0 gitu. Hmm. Tapi saya nggak tahu memang kalau di disertasi matematik literatur itu dijadikan tujuan kayaknya nggak ini ya. Oh iya, Pak. Oh iya, makanya saya kasih 0 gitu, karena memang di tujuan itu Hmm. tidak ada yang itu, seperti itu. Oke. Tapi semua filenya dalam satu project ini ya sudah ya di ini kan Iya, ya. Pak, itu Iya. sudah saya Cuman dikasih satukan nama semuanya. yang ini kan ada tujuan 1, tujuan 2. Nah itu yang paling Oh yang atas 0 0 itu, titik. oh yang literatur review ini ya. Iya, Pak. Saya agak, oh ini jadi ini pesanannya Bu ini ya Bu Marga yang ada literatur review-nya ya. Iya iya, Pak. Itu sebenarnya tugas Hmm. kuliah sih, Kak, waktu itu, tapi beliau Hmm. bilang sayang Oh kalau ini tidak kalau bisa dipublikasikan. disubmit itu kan sayang memang sih kalau sudah Iya, itu kan kata beliau gitu. apa, mungkin bagi mereka kan ini sudah apa, sesuatu yang perlu juga di-share ke orang lain kan. Jadi Iya, Pak. jadi gini. Maka saya lihat ini ada oh no kan. Ya oke, yang penting tinggal ini tetap sudah mulai, karena harapan saya kan ya akhirnya kalau kita kan nggak tahu perjalanan ini, kalau tetap saya harapkan kan jangan terlalu lama lah itu, karena kayak kemarin sampai 7. Maka saya inginkan kejar kan pertama harus 1 publikasi dulu. Iya, Pak, ya. Ya, jadi nanti kita tinggal pada saatnya nanti tim promotor mengatakan cukup secara administrasi juga cukup gitu loh maksud saya. Jangan sampai secara ini sudah tapi kok yo nggak ada yang publish itu kan. Itu kan Iya ya, Pak. jadi repot kan itu. Karena sementara masih aturannya kan itu. Tadi Iya, berarti Pak. sekarang posisinya yang lagi under review berapa tadi? Yang Yang under review tuh baru yang mixture itu, Pak, yang kemarin kan yang itu di-submit Pak belum, Fajar itu yang ditolak. itu sudah di-reject ya, udah reject ya Iya, yang terus yang itu yang mixer itu belum ada ini ya hasilnya ya? belum ya, Masih Pak, sudah 2 bulan begitu, Pak. Sering ditanya-tanya aja nggak apa-apa. Tidak apa-apa, Pak, kalau kita tanya-tanya begitu baru 2 Nggak bulan. apa-apa. Ya terpaksa daripada berlama-lama ya email ke ininya, yang kontak personnya kan ada kayak editornya itu. Iya iya, Mana Pak. posisi karena dia kadang itu mindah-mindah reviewer itu, yang lama kadang kan kalau kita nge-review kan dikasih waktu kan, kita minta Mhm. perpanjangan padahal sebenarnya ya nggak punya ini perpanjangan lagi, lama-lama kan diganti nanti.
Kalau yang Iya, siap. lama-lama itu. Apa kalau sudah 2 bulanan, ada beberapa malah boleh loh menanyakan kalau sampai kan dia ngatakan janjikan sampai tanggal ini, kalau nggak ada apa-apa silahkan kamu nanyakan. Kan ada Oh, yang siap. tertib kayak gitu, tapi ada ya yang diem aja. Ini saya juga diemin aja nggak tahu ini udah nunggunya lama tahu-tahu ditolak gitu kan. Iya, Pak. Menyakitkan gitu kan dan itu kadang boleh aja nanyakan aja kalau memang. Berarti 1 terus yang posisi berarti belum submit lagi yang kemarin yang di-reject ya? Belum ya? Itu belum disubmit lagi, Pak. 5 hari Itu yang lalu ada perbaikan lagi, Pak, dari Pak Fajar. ya mungkin ini ya tambah ya apa itu Iya. terus yang itu 2 karena tadi 4 yang posisi punya draft itu kan? Iya, Pak. Itu sudah di-submit juga? Belum, Pak, yang sama Bu Oh, Mardia, Pak, itu belum, Pak. Masih menunggu review dari beliau. oh yang literatur sama ini berarti ada 2 yang dari Bumar belum ini ya sono? 3, Pak, malah dari beliau itu. Oh, ya padahal ya sibuk juga ya itu ya Kalau ini yang ya kan literatur itu sudah di-review, Pak, jadi saya tinggal submit begitu. Tinggal yang 2-nya itu yang itu ke belum. jurnalnya apa dia mengarahkan ini? Jurnalnya apa yang mau diinikan dari Bumar? Kemarin itu yang dari 2 itu ada 1 yang model COX itu diarahkan ke EPGCP, apa ya, ASEAN Pacific apa gitu, Pak, Oh, Preventive Cancer. berarti Terus yang gimana, Pak? sudah tapi berarti ini masih posisi lagi direvisi apa sudah tinggal siap submit? Kalau tadi sudah Iya, diarahkan Pak, kalau gimana? yang satunya itu sudah, Pak, tinggal siap submit, tinggal beliau saja yang tinggal baca begitu, Pak. Apa ada Yang tambahan mau atau submit siapa? Koresponden atau mau Anda tahu dari Muhammadiyah untuk saya mengikut, Pak, tapi kalau yang literatur review itu saya yang submit. Biasanya oh, beliau arahkan begitu, biasanya, Dek Lasri aja gitu yang submit, seperti itu. ya udah berarti kalau memang itu ya kamu agak percepat supaya ada walaupun itu untuk syarat kayaknya ya masih belum bisa kan karena itu Iya, bukan konten ininya kan dia kayaknya di kita kan kalau publikasi berupa literatur review aja belum kayaknya ya untuk syarat apa ini belum kan mestinya yang iya, belum bisa, ya Pak, harapannya dari minat dari yang Pak Fajar atau yang saya kemarin itu mungkin dari sudah bisa lah Indonesia. nanti untuk tapi masih lama juga ya karena kan apa ya harapan saya usahakan ya di paling lama di 4 tahun lah jadi kan Iya, Pak, kejar-kejaran kan habis semesternya kapan sih kalau semester 6-nya Anda berarti kapan ini kalau sama Bu Yuni kalau ini kan semester bulan 6 ini sekarang masuk habisnya semester bulan 6 ya iya, apa Pak, masuk semester 6. ya semester 6 kan ya oke tapi kan Juli besok sudah mau masuk semester 7 kan berarti kan di Iya ya ya, Pak. 25 itu saya khawatir lupa waktu itu loh tahu-tahu sudah 7 tahun Jangan, Pak, jangan bikin sampai 7 tahun, maka Pak. ya saya kemarin pening ya ngerasakan betapa apa dikejar-kejar sana sini maka saya sekarang ingin agak masih di pertengahan udah ya oke saya kira sementara sudah cukup ya ada lagi yang disampaikan sudah Sudah cukup cukup, Pak, dari ya oke saya. Terima ya kasih, udah Pak. berarti saya pindah ke siapa dulu nih oke Budiah dulu lah nanti yang Budiah kira-kira kemarin perkembangan terakhirnya apa Bu Dia Nggih, Pak, matur nuwun. Saya sudah share di grup yang revisi paper saya. Terus kemarin saya ke UNS, Pak, menemui Bu Winita. Masih ada sedikit, tapi redaksional aja. Jadi izin share screen ya, Pak. ya oke silakan moga-moga ndang submit itu Nggih. Tapi yang Pak Nanang saya memang belum nyuwun pirsa, beliau kemarin kan beliau komentar di grup WhatsApp tapi kalau belum perlu ada minta dalam. lagi aja kita yang ketemu ke Jogjanya lagi mungkin dibuat 1 kali kalau memang nanti ini kadang kan ke Solo terus itu Nggih. karena supaya paper ini segera kalau saya ingin ya minimal belum merasakan submit kan belum ya Sudah dulu yang saya withdraw itu, Pak. tapi withdraw maksud saya submit yang sampai dapat komen apa-apa belum kan Sudah. Makanya itu di withdraw karena mayor terus itu itu, ya Pak. oh yang lama nggak karu-karuan itu ya yang dulu Nggih. itu ya itu Nggih, Pak. nggak jelas ininya ya dulu ya 2022 Januari itu Pak saya submit itu.
Ya itu ya yang Nggih. Ini Pak, nyun ini sewu. kemarin mau kemana? Jurnalnya rencananya yang ini sudah kemana? Apa ya? Template. Matematik and statistik. Kan Oh, tadinya mau yang ke ini ya, matematika betul Metatik, yang HF1 nggih. itu ya. Oke, ya. Mau ke Metatik nggak bareng sama Bu Rini karena nggak ada skopnya statistik ngaten, terus di matematik statistik terus saya pindah ke LaTeX. Kemarin tuh memang agak lama saya pindahnya ke LaTeX karena belum layak. Sekarang alhamdulillah sudah Berarti ini sudah nyaman dengan template-nya LaTeX. Dalam? template-nya ini kan matematik statistik kan ini sudah. Sudah Pak. Sudah saya haref juga. Ini sudah saya Ya, haref. Ini Bu Winta kemarin ini Pak yang Abru ini kan yang ada baru yang Abru ini yang pakai SSA sama GATS tapi nggak digabung gitu. Ini diminta Bu Winta untuk lebih mendetilkan. Tuh sama yang atas ini yang Arima GATS-nya diminta untuk apa diringkas saja ngaten. Terus yang Abru ini untuk didetailkan. Itu aja nih Pak yang dari Bu Winta kemarin. Yang Pak Anang saya belum tanya hari ini saya mungkin rencana mau WhatsApp beliaunya. Nah, ya nanti kapan janjian ketemu mungkin jelasin di depannya Pak bareng saya sekali nanti bisa agak cepet itu. Nanti kalau memang di matematik statistik kan saya masih punya akunnya, mungkin nanti saya yang submit nggak apa-apa kalau di. Memang yang submit indikannya Bu Rini bagusnya promotor nih Pak. Ya udah berarti sudah nanti saya ini kan akannya ini seberapa apa terutama kan yang karena Bu Winita kan yang awal paling lama kan yang memang itu saya harapkan secara terus juga konteks terkininya kan referensi kan perlu dicek lagi bahwa yang apa yang kita kembangkan memang masih sesuatu yang relevan kan pada saatnya kalau udah ya untuk meyakinkan dianggap ada kontribusi kan moga-moga diterima lah itu. Oh yang Pak Nanang yang belum belum memberikan belum ininya ya. Dan saya memang belum WhatsApp. Ya coba mungkin di ini agendakan misalnya kan minggu ini nggak mungkin ini kan sudah Kamis ya mungkin minggu depan coba minta ketemu. Kalau saya kan kalau yang ngajar hanya Senin sama Selasa berarti kalau di Rabu Kamis bisa kalau Pak Nanang ada waktu nanti saya ikut menyesuaikan aja. Oh nggih. Kan jadi, sekarang saya pakai untuk bimbingan kan yang Kamis ini yang online ya karena Senin Selasa saya pakai untuk ngajar. Nggih. Jadi saya tanya ke Pak Nanang Rabu atau Kamis bisa. Pak? Ya kalau apa bisa Rabu biasanya dipakai untuk rapat Rabu siangnya. Kalau dulu kan Selasa apa ya dulu ya? Apa Kamis ya dulu ya? Yang Selasa ingat saya Pak. Oh Kamis deh, saya lupa. Ya coba nanti dibuat lagi untuk ngejar ini loh biar ini segera selesai itu. Mungkin kan kalau langsung ditayangkan di sana ada kan dengan dulu kan kemarin juga nanti setelah itu dengan harapan kan moga-moga bisa segera selesai. Nanti kita submit sebelum Lebaran kan lumayan tinggal nunggu kan nanti untuk bisa ngerjakan yang lainnya itu. Nggih Pak. Ya dan nanti di ini ya untuk minggu depan ya coba diagendakan Pak Nanang ada waktu apa yang penting hindarkan Senin atau kalau Selasa yang pagi Selasa siangnya sudah juga aman saya bisa di ini kan. Ya kalau terpaksanya misalnya Kamis kan nanti paling bertumpuk dengan ini kan saya geser online kan nggak masalah itu. Mungkin yang ini kan saya nanti masih ada dengan yang S1 kan habis ini. Tadi yang S2 kan yang paling pagi saya sudah. Gitu aja ya nanti di ini ya. Di Rabu atau Kamis nih Pak Nji? Ya terserah nanti ya Selasa sebenarnya bisa Selasa Rabu Kamis itu. Oh Nji. Bisa di akhirnya Pak Nanang kan lebih sibuk sana kan kalau saya kebetulan enggak ya tadi kalau Selasa ya mungkin kan Selasa siang kan saya ngajarnya Selasa itu pagi jadi kemungkinan pagi-pagi kan juga lah kalau Selasa punya di atas jam 10 gitu. Oh nggih Pak. Kalau Rabu biasanya dipakai rapat yang pagi ya mungkin di atas yang itu kalau Kamis kan ini yang saya pakai untuk online ini kan mungkin yang Kamis yang tapi kalau bisa agak siang ya saya kan bisa Selasa Rabu. Nanti silakan aja kontak nanti untuk biar percepatan lah. Selasa, Rabu atau Kamis nih Pak? Iya, punya gitu. Ya. Tadi yang Selasa berarti siang, Selasa, Rabu, Kamis siang semua Nji? Ya, kayaknya karena Rabu juga kalau paginya sering dipakai untuk rapat itu kan. Jadi ya Selasa, Rabu, Kamisnya siang aja. Bisa habis jam 1-an ya Pak? Ya bisa gitu kan. Oh Nji Pak. Ya udah berarti sama kan udah Bu dia cukup ya itu ya. Matur nuwun Pak. Oke, ya sekarang ke Pak Hasan ini yang sudah mulai ngedraft paper ini.
karena sudah ditandatangani semua ini. Sekarang sudah mulai wajib. Ini Baru sudah ketemu ditaruh di template. Sudah dapat tanda tangan semua belum? Bu Nurma mundur Pak, rencananya hari ini jam 11 tapi kayaknya sibuk, jadi besok jam 9 baru dapat tanda tangan beliau, semoga seperti itu. Karena ya oke, tinggal kurang Bu Nurma Nurma saja. ya. Bu Nurma saja. Karena mungkin yang pertama nanti oke lah, ini kan anggap aja secara, nah, saya harapkan mulai nyari template paper tujuan mana yang mau dikerjakan dulu, karena kemarin kan otomatis sudah diuji tujuannya. Iya Pak, di hasil awal itu. Itu nanti saya harapkan bisa dikerjakan dulu, soal nanti dalam perjalanannya kita berkembang kemana kan, sambil kita tetap cari tambahan referensi kan untuk ini. Jadi kalau saya lihat ada berapa tujuan, mana? 3 Pak, saya pakai. Nah ini kan sudah ada apa, paper 1 yang soal ini sudah jurnal statistika ya. Iya, ya Pak, itu rencana sih Pak, tapi saya kemarin juga mempertimbangkan ke yang Korean Statistical Society itu Pak. Yang Q3. Jadi yang statistika itu saya masukkan ke situ karena pertimbangan APC dulu seperti itu Pak. Jadi yang agak rasional seperti itu. Dan untuk yang idealisnya seperti itu ada jurnal Korean Statistical Society itu Q3, dan sebagian besar paper Cheng Point saya juga dapat dari situ sih Pak. Jadi, oh ya udah, kalau memang kebetulan kita memang sumber inspirasinya dari jurnal itu akan lebih ini lagi, karena ada beberapa jurnal memang kita diminta mensitasi papernya mereka gitu. Jadi kalau enggak ya kita harus ini supaya mengikuti, kadang ada yang seperti itu, kalau enggak ya dia kan ingin menaikkan citasinya masalahnya dari itu. Jadi kata ada, nah kalau kita merasa nggak relevan jadi repot kan. Ya memang sudah itu sekarang itu dia pakai LaTeX template-nya. Template-nya LaTeX Pak. Ya udah, berarti sekarang sudah download belum template-nya itu? Template-nya sudah saya download tapi belum saya upload di Overleaf-nya sih Pak. Nah, sekarang mulai masukkan di sini. Jadi target paper pertama adalah dari Korean itu nggak apa-apa. Jadi nanti template-nya mulai diupload, terus mulai menuliskan draftnya itu. Nanti yang akan saya pantau tiap minggu papernya dulu. Yang tadi yang urusan kompre udahlah biar itu. Nanti nyari Bu Normanya kapan ya ini. Tapi sekarang saya sarankan mulai masuk ke papernya. Jadi mulai apa sih yang harus dikerjakan. Nanti mulai upload ya. Jadi minggu depan saja sudah ada di, kan tetap pakai satu project aja kan. Jadi nanti tinggal apa, bikin di situ apa, paper 1 lah, anggap aja paper pertama disebut paper 1 ya, paper 1, terus mungkin apa kalau sudah ada judul sementara tak di ini kan paper 1. Nanti minggu depan saya akan mantaunya itu dulu. Kalau proposal kan sudah biasanya akan dilupakan. Nah, setelah itu kan nanti kita akan masukkan mulai template disertasi kan, yang akan saya pantau karena ini kan masuk tahun kedua kan, jadi tahun kedua paper, tahun ketiga sudah mulai ngedraft disertasi itu urutan. Insyaallah, bismillah Pak. Nanti kan sudah apa, ngedraft disertasi selalu sambil kerjanya sudah mulai. Kalau yang di tahun kedua saya akan fokusnya ke papernya aja. Yang proposal kan sudah lah, itu dianggap sudah selesai. Jadi sekarang nanti fokus ke paper. Ya udah, mungkin lagi yang disampaikan apa? Itu Pak kan terkait yang rekannya Bu Emma itu kan saya sudah yang kemarin gimana? Proposal sih Pak, saya membuat proposal tapi saya buatnya di Word dalam bahasa Inggris hanya untuk proposal ambil data. Saya pilih penyakit stroke seperti itu, gimana Pak? Perlu saya share ke Bapak atau bagaimana nggih? Ya Pak, kalau untuk pencarian datanya sih ya monggo lah, usaha dengan berbagai macam cara. Cukup dapat partner riset kan, gampangannya lah gitu. Kalau dia itu orang mana yang akhirnya itu? Ada dua sih Pak, yang satu orang UI, yang satu orang Thailand seperti itu Pak.
Nah, Yang mungkin yang moga-moga yang Thailand kebetulan kan juga membuka itu perguruan tingginya apa ya? Trin Songkla, Pak. Trin Pak, Songkla. yang Pak Saya Danar itu ya? Yang Pak Danar bener apa ya? Pak Danar itu Thailandnya apa ya dulu ya? oh, kurang tahu sih, Pak. Mungkin saya Chulalongkorn, karena oh, kemarin kan ada beberapa yang baru kerjasama dengan MIBA itu Pak Fajar cerita namanya apa lah, karena nama-nama Thailand agak susah saya ingat. yang ini, Pak, ini saya cek di Google Scholar, huruf Thailand itu saya nggak ngerti, jadi saya cek di Scopusnya seperti itu. Ini Karena ada dia ada sudah beberapa kemarin yang dengan MIBA itu ada kerjasama dengan Thailand. oh, gitu. Ya makanya nanti karena Pak Danar juga dulu backgroundnya dari sana kan yang masternya kalau nggak salah itu. Nah nanti kalau memang itu yang Thailand coba di ini kan bisa moga-moga datanya lebih terbuka sana, karena kalau yang Indonesia itu datanya mesti ya kenyataannya kita yang pembimbing aja nggak semudah itu tuh yang, karena kalau Thailand mungkin lebih open apa enggak saya nggak tahu, kan menyangkut ethical clearance lah atau apa ya. Iya. Coba ya silakan berproses, karena dengan ada nanti moga-moga kalau memang dipandang perlu kalau dicoba diundang untuk bicara ke sini, mungkin kan kalau coba lihat dari segi komunikasi, kalau orangnya ternyata enak itu kan, kadang orang kan ada yang untuk komunikasi enak biasanya mudah lah untuk berteman gitu kan. Kalau iya ya nanti itu bisa lah, saya sebenarnya lagi menginginkan kalau bisa dapat tadi tambahan malah dari luar, toh nanti ininya kan bisa media komunikasi bahasa Inggris kan jadinya otomatis kan. Ya coba dikejar, kalau memang dipandang perlu dia kelihatannya responnya positif, mungkin nanti bisa aja lah mungkin diundang ke sini untuk bicara suatu saat, sebenarnya bisa nanti sebagai tamunya. Saya lihat dulu kira-kira nanti orangnya track recordnya kayak apa ya. Jadi ini sih Pak beberapa publikasinya yang di Scopus itu. Scopusnya lumayan ini dia produktif. Dia lumayan sih Pak, terakhir 2023 paper terakhir. Sudah berapa dia yang paper? Yang di Scopus ada 18, H indeksnya 4 gitu. Ceng poinnya sudah berapa dia? Nah dia Pak nggak tentang ceng poin, dia jadi tentang mediknya itu ya. Dia orang kedokteran ya dia ya. Iya. Dia apa orang statistik? Sepertinya statistik sih Pak, karena tak lihat penelitiannya itu nggak cuma tentang kedokteran, tapi memang sebagian besar tentang biostat seperti gitu. Jadi dilacak betapa bahwa dia juga memang punya data yang bisa kita pakailah gitu misalnya untuk. Nah nanti harus jelaskan aja bahwa saya lagi riset tentang stroke, memang kan perlu jadi titik kapan sih jadi stroke, kan ada stroke pertama kan, entah jatuhnya kapan, seberapa dia parahnya kan dari sisi apanya kan yang itu menjadi berubah itu loh. Kan kalau stroke kan ada yang ya kayak ringan-ringan aja, stroke ringan kan, hanya mulai agak menurun pergerakannya apa-apa, ada yang ngomongnya langsung, ini kan tergantung sektor yang rusak di ininya, di tubuhnya kan itu ya. Nah itulah nanti kalau memang pada saat komunikasi bisa misalkan kalau memang perlu misalnya kapan diskusi Zoom gitu ya nggak apa-apa, nanti kita fasilitasi biar langsung kenalan aja di situ. Kalau memang nanti lihat kalau responnya dia bagus, komunikatif, enak, ya kita coba online Zoom itu untuk mempercepat komunikasi. Berkenan nggak dia punya waktu misalnya, nanti waktunya terserah dia lah, nanti kita yang menyesuaikan itu. Saya coba kalau memang misalnya ingin jelaskan berapa kita kenapa membutuhkan, karena stroke saya kira cukup relevan juga untuk mainan ke ceng point itu. Karena terutama ya kita jadi karena memang target dari kita kan, kalau kita melihat kan apa sih faktor yang menyebabkan jadi terjadinya itu kan, ada makin parah atau bisa ada tindakan yang memang konteks stroke sih selama ini yang jadi lebih baik rasanya kok saya belum. Ya ada sih ya, jadi bisa akhirnya di stroke ringan akhirnya bisa dibenahi, bisa kembali normal ya ada itu. Tapi kan untuk yang ringan kalau sudah terlanjur cukup berat ya, adanya kan makin memburuk atau apa. Nah ini yang sebenarnya kalau ada data yang bisa
dipakai cukup menarik. Sebenarnya kita kan nggak perlu data banyak banget, sebenarnya yang penting kita ngelihat polanya aja. Betul. Ya. Nah, maka saya lagi kemarin di RSA lagi tak coba ini, tapi belum bisa. Oh ya, ternyata waktu untuk komunikasi saya ingin coba jajaki bisa nggak diakses itu sebenarnya sih. Dengan pengalaman saya merasakan dengan yang punya bimbing dari Roto juga ternyata juga tidak mudah itu. Akhirnya saya merasa wah kayaknya harus nyari dunia lain gitu kan, nanti yang kemungkinan secara birokrasi bisa lebih mudah itu. Contohnya yang sepele saya penasaran itu, kalau untuk yang bimbingan kan ada aplikasi ke data perusahaan itu. Kalau saya lihat papernya skripsi atau orang-orang ekonomi kan nyebut perusahaannya itu. Iya, nggak disensor. Tapi anehnya kalau yang kita dipeseni gitu, jangan disebut nama perusahaannya gitu. Saya penasaran kenapa kalau yang analisis orang statistik tidak boleh nyebut perusahaannya, kalau yang analisis perusahaannya orang ekonomi itu, nah ya saya jadi punya kesimpulan kalau orang statistik nanti akan melihat jeleknya, kalau orang ekonomi akan melihat baiknya mungkin. Kita kalau apa adanya, yang Pak, orang statistik, nah itu dah mungkin apa adanya, yang sana dibaik-baikin nanti. Saya kan lagi penasaran nih, ada yang dia sampai ini keluarganya punya perusahaan aja ya nggak bisa itu masih. Aduh itu karena khawatir rahasia dapurnya jadi kebongkar mungkin kayak gitu. Saya jadi sampai bingung masih. Kenapa kalau saya baca skripsi orang ekonomi kadang nyebut perusahaannya malah. Iya, betul. Dengan enaknya di judul papernya juga nyebut perusahaannya. Kok yang sini nggak bisa ya? Kenapa? Saya lagi masih penasaran aja sebenarnya. Apakah harus? Tapi nyoba gandeng juga ternyata kadang nggak mau disebut. Itu, nah, gitu. Apa karena kita apa adanya, yang sana mungkin bisa jadi, saya nggak. Nah ini makanya saya ingin nyari yang mau melihat bahwa itu studi kasusnya dari mana, karena untuk meyakinkan bahwa data ini memang data yang bukan imitasi atau data hasil mengada-ada gitu loh. Kalau kita bekerja sama riset dengan mungkin istilahnya klinik stroke mana gitu kan, jadi jelas kan bahwa data itu data-data memang dari pasien stroke gitu loh. Jadi bukan kalau kita cuma buat data tentang orang stroke tapi entah dari mana kliniknya dirahasiakan kan meragukan jadinya. Nah, padahal kita punya kepentingan nggak cuma dari si metodenya, tapi dari sisi manfaat data yang kita otak-atik itu ya ada gitu loh. Ya oke, nggak apa, nanti ya sambil jalan. Tapi nanti kalau memang ditawarkan aja, kalau dia kebetulan mau beronline ya nanti saya malah alokasikan waktu, dia kapan punya waktu, toh beda kan kalau ke Thailand dengan sini kan waktunya sama. Iya Pak, beda dikit. Iya, Bangkok sama Jakarta satu region waktu. Iya, satu waktu. Jadi kalau malah dengan Malaysia beda waktu 1 jam. Kalau saya Thailand malah waktunya sama. Jadi lebih enak. Nanti silakan aja, nanti kita berusaha menyesuaikan aja. Ya mau moga-moga kenalan lewat itu bisa jadi lebih mempercepat. Minimal kalau apakah hanya nulis paper bersama atau kalau berkenan jadi juga nanti saya coba ajukan ke Odi kalau memang ya minat untuk itu gitu. Tapi kalau minimal ya untuk kalau memang data dari mereka ya kita di kontak riset. Tapi kalau memang dia statistik tadi kan kemungkinan bisa. Kayak dokter aja bisa jadi ikut jadi kopromotor kok nggak masalah. Artinya kan sebenarnya kita memang berusaha membuka yang memang riset-riset kolaboratif kan, tidak hanya yang hanya kita sendiri statistik tapi nggak ada orang bidang lain. Ya coba aja ya proses ininya, komunikasinya dipercepat. Terus nanti kalau dimungkinkan tawarkan komunikasi online gitu. Itu ya saya nanti intinya siap lah untuk. Baik Pak. Ya. Ya guys, sementara itu. Jadi nanti mohon izin. Ya ada. Yang proposal yang untuk pengambilan data mungkin saya share juga ke Bapak via email gitu ya Pak, biar Bapak mengetahui selaku nanti pada saat ke sana kalau sambil saya ke saya kan nggak apa-apa. Jadi malah lebih enak gitu. Jadi nanti kalau dia reply all kan saya jadi malah justru itu. Jadi kan ini sebagai mahasiswa ini, tapi kan biasa pengetahuan Pak Otor ikut di CC aja saya dengan Pak. Jadi setiap komunikasi malah gitu aja. Nanti kan sana kan
kalau sana nge-reply-nya all kan saya otomatis akan dapat itu. Jadi ke sana tujuannya kan ini terus saya dengan Pak Danar itu. Nggak apa-apa gitu. Ya. Terima kasih Pak Guru. Ya, ya, udah cukup ya. Nah, sekarang ini terakhir Pak Pandri nih, persiapan komplit jadi ini. Ini ya, harus mulai juga cepet-cepetan ini. Iya. Nanti setelah lewat tahun ketiga semester 3 ya nanti. Iya. Oke, gimana Pak? Nanti silakan. Jadi kemarin sudah laporan sama Pak Danardono juga Pak berkaitan dengan yang tugas yang beliau kasih itu yang tentang pendalaman di setiap fungsional itu. Tapi kemudian setelah saya baca-baca lagi di semua paper yang rujukan itu memang nggak pernah muncul untuk memodifikasi di fungsionalnya itu Pak. Kayaknya semua sudah di cover di 8 model fungsional yang dibuat Rhizophilus itu. Kemudian, ya memang kalau secara oke lah kita jalan itu dulu. Nanti kalau kita pikir-pikir bisa memodifikasi ya syukur. Kalau enggak kan ya. Kita modifikasi harus ada rasionalnya kan masalahnya. Betul. Tapi oke lah misalnya itu anggap aja kita pegang lah nanti jadi kita mungkin bisa dapat nomor 9 tapi kalau enggak ya tapi boleh aja sebagai angan-angan ya nggak apa-apa lah misalnya Pak. Jadi karena proposal kan sebenarnya rencana jadi nggak usah bahwa memang kita mencoba itu nanti akhirnya nggak berhasil ya kalau Pak Danar menginginkan ada yang aspek kayak karena konteks di statistik kan banyak yang akhirnya kita bentuk fungsionalnya kayak regresi kan ada linear, ada nonlinear, ada macam-macam akhirnya sampai ada spline itu kan bentuk fungsional itu yang di otak-atik itu. Jadi artinya kalau di statistik memang kalau memang itu ada rasionalnya apalagi kebetulan dari data yang kita miliki memang kita membutuhkan bentuk fungsional baru karena konteksnya kan untuk yang membangun kejoinnya kan itu yang mungkin ada yang sudah standar ya oke lah ikuti tapi justru kesempatan S3 itu adalah kesempatan kita mencoba melakukan modifikasi nggak apa-apa tapi ya memang ada rasional jangan sampai derivasi ya mungkin seperti tadi menderivasi juga harus hati-hati jangan sampai ada kesalahan di situ. Tapi jadi kemarin boleh izin share screen juga Pak? Ya, oke silakan ya. Karena ini sekali lagi rencana jadi nggak usah bahwa misalnya Pak Danar menginginkan apa ya masukin dulu nggak apa-apa nanti pada saatnya nggak tercapai ya kita. Tapi yang penting kan di antara tujuan yang kita susun ya kalau bisa harus ada yang tercapai ya. Nah kemarin setelah saya telusuri lagi gitu Pak, semua bentuknya itu kan dibentuk longitudinalnya nih apa ya submodel longitudinalnya itu ini bentuknya kan linear ini Pak yang ininya bentuk MI-nya. Penghubung antara asosiasi antara join modelnya untuk ke longitudinal dan time to event. Nah, kemarin juga diskusi dengan Mas Hasan dengan Pak Danar gitu ya. Gimana kalau misalkan ini bentuk longitudinalnya MI-nya ini yang dimodifikasi begitu, Pak. Nah, kemarin ada ide untuk membuat ininya YI-nya ini kategorik sehingga nanti di sininya saya mencoba pakai bentuk logistik begitu. Ya nggak apa-apa aja. Tapi terus di sini ada rasionalnya enggak kalau itu? Iya, nanti ada rasional alasan kenapa pakai logistik gitu. Karena memang itu dibutuhkan. Ya. Karena nanti saya nyoba ini dulu boleh ya Pak? Maksud saya untuk di proposal ketika nanti memang nanti saya mau butuh fiksasi juga dari promotor gitu ACC gitu. Enggak jadi gini. Pertama karena kan kita inginnya ada sesuatu yang dikerjakan awal kalau bisa sih yang nggak terlalu rumit banget misalnya ini menginspirasi dari regresi logistik kan bisa ini kan kalau saya lihat tadi pada mungkin ini kan ya memang bisa saja kita masuk melalui itu tapi terus misalnya di sini Y-nya tentu kira-kira kan kita harus ada dasar bahwa selama ini Y-nya kan di statistik kan ada yang skala paling rendah kan kategori. Terus kan ordinal, interval sampai ke rasional. Pada saat kalau ini yang kategorikal, nah itu di situ tentang apa sih yang pas? Oh ya. Ya kan studi kita kasusnya gitu ya Pak ya. Kan kita terperangkap bahwa kita lagi di biostat kan. Konteksnya di surveillance. Nah, kayak tadi yang Pak Hasan kan oke lah ke dunia stroke itu kayaknya bisa lah masuk. Nah, ini apa? Ya ini hanya semacam untuk alasan rasional bahwa untuk ini bisa diimplementasikan besok di urusan bidangnya tadi. Oh iya. Nah, supaya bahwa kita nggak kalau kadang kita butuhkan yang hanya 01 itu misalnya.
Tapi 1 itu apa, 0 itu apa, ada dasar rasionalnya. Nah, nanti kita bangun model yang itu ya. Akhirnya inspirasinya kan dari logistik gitu. Sebenarnya kalau dalam bentuk-bentuk kayak gini, kayak di regresi kan berkembang pesat sekali kan itu. Iya betul. Sampai ada spline regression, ada ini kan karena dia bentuk fungsional itu mereka ingin leluasa kan, yang ya artinya ke logistik ini. Sebenarnya inspirasi di sini memang kita bisa ambil banyak inspirasi dari model-model. Ini kan model linear maksudnya yang dipakai Iya kan. betul, model Kalau linear. kenyataannya kan nggak semua kan sebenarnya linear kan itu. Ya kayak yang tadi Hazard selama ini kan pakai yang apa, yang sudah standar terus itu kan. Memangnya apakah itu sudah cukup gitu. Nah, justru inilah kita nanti mencoba, tapi memang setiap ide kalau bisa ada rasionalnya, dan syukur sih ada yang pernah melakukan. Karena kalau kita kan masih inferior kan, kalau kita sebagai yang pertama gitu. Iya. Kan khawatir orang Indonesia dapat Nobel kan gitu. Kayak contohnya Angel dulu kan, yang heteros itu kan, mungkin waktu dia sebagai orang pertama kan, ngurusin heteros terus jadi dia mengkonstruksikan itu, ya hanya dia dapat Nobel kan. Tapi kan kita ya nggak berani kan masih kalau kayak gitu, apalagi kita merasa modal kadang kan belum cukup kita. Kadang kita modifikasinya mesti yang masih kayak kalau kendaraan ya modif bagian apanya lah, tapi yang sampai ke tingkat mesinnya kan nggak berani lah itu. Kalau mau modif. Nah ini konteks ini juga kita akhirnya tadi kan mesti ini yang logistik gitu kan. 01 berarti kan terinspirasi dari sesuatu yang sudah ada. Ya nggak apa-apa untuk memulai, karena tapi yang penting gini, karena ini kan kita ngejar mau untuk proposal, jadi kita punya keberanian tujuannya apa itu nanti. Terus ya kayak tadi yang di ini mungkin ada panjang lebar tapi kemudian nggak saya tanya. Nah, tujuan apa ini? Terus ada beberapa tujuan mungkin yang terlalu mewah atau yang mungkin futuristik yang kemungkinan juga nggak tercapai misalnya. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi ada tujuan-tujuan yang realistik dulu, yang kira-kira dalam waktu yang saya targetkan 2 tahun, di tahun kedua ini kita bisa sampai tujuan itu. Iya. Itu yang penting itu dulu, karena apa yang saya harapkan untuk dikerjakan. Terus ada tujuan yang mungkin agak lebih berat, sampai tujuan yang mungkin yang akhirnya besok akan jadi open problem misalnya. Itu bisa aja, nggak harus. Saya sudah nyari juga Pak untuk tujuan yang Pak Gun sebutkan. Itu ini Pak, di YI-nya itu menggunakan deep learning kayak gitu. Nah, lagi sekarang lagi rame kan urusan. Makanya itu selama ini yang baru memproduksi papernya itu baru 1 orang yang ini Pak, tahun 2022. Kesini kan belum ada lagi. Ini pertama kali. Ini orang background-nya apa ya? Sebentar. Departemen Biostatistik, sama biostatistik, tapi yang belajar deep learning kan ini. Jadi dia di kan sini terus main ke multivariat dong, dan moga-moga nih multivariat benar. Kadang kan ada yang multiple sama ini dengan multivariat. Nah ini saya kira ini salah satu yang ini, kalau ini paper tahun berapa nih? 2022 sih Pak ininya. Nah itu kan oke, berarti ini bisa lah, misalnya berani masukkan ke tujuan. Tadinya saya mau berani nggak ya gitu ya, mikir dulu gitu Pak, susah nggak? Enggak kan, nanti kita punya waktu mikir kan, ya 1 tahun 2 tahun lah itu. Enggak, kalau nggak tercapai jadikan open problem besok. Ya. Tapi saya sudah sempat ngobrol juga dengan orang ilmu komputer Pak. Di deep learning pernah belajar deep learning, belum pernah ya? Belum pernah saya Pak, makanya saya kemarin sempat Danar kayaknya orang ilmu komputer sering juga berkomputasi. Coba udah ngomong ke Pak Danar ini? Udah sudah ngomong Pak Danar. Ini di bagian Pak Danar rasional enggak kalau ini termasuk. Jadi konteks di sini, tapi kita di konteks untuk ke tadi join model. Ya ini hanya karena kita kan lagi nyari apa tujuan yang dinikan, nanti tujuan yang paling berat kan ada, tapi harus tujuan yang agak ringan, yang cukup rasional, yang harapan saya jadi paper pertamanya lah itu kalau sudah ada ya sudah, karena saya kan apa, kalau sudah mantep di Join kan tinggal mau tadi sasarannya mau kemana, aplikasinya ini yang. Nah kira-kira kalau untuk data sekarang, saya tadi kan oke lah berbagai model datanya kemarin, gambarannya kemana yang nanti misalnya. Kemarin kan data saya kalau yang di Indonesia ternyata
rekam Sulit. mediknya itu nggak lengkap Pak, yang di Darmais. Hmm. Dia nggak punya Nah, rekam medik elektronik itu. Jadi maka kalaupun kita mau ngedata manual, itu kan butuh effort banget ya Pak, karena datanya pasti bertebel-tebel gitu kan. iya, kalau bagi ini Apalagi efek longitudinalnya kan. Nah, ya ditambah kalau mau masuk ke deep learning kan biasanya kita butuh data lebih besar gitu. besar itu kan. Nah, kemarin saya nyoba cari di web gitu, Pak. Tapi memang harus ngikutin prosedur yang panjang ya. Kalau nyoba ini ya kalau tadi Pak Hasan ini lagi nyoba ke Thailand kan. Coba mungkin yang Malaysia biasanya sana nggak tahu ya birokrasinya karena gaya Melayu mungkin sama dengan kita nggak sama-sama rumit nggak. Saya udah nyoba juga yang ke Afrika itu Pak, yang data AIDS terupdate Afrika itu. Kalau Afrika malah biasa penelitinya orang Amerika kan malah itu biasanya itu. Kalau iya mungkin malah kalau bisa terbuka nggak apa-apa itu. Iya. Coba dikontak aja walaupun ininya Afrika sebagai objek ininya kan. Tapi penelitinya biasanya mereka orang Eropa Amerika gitu kan yang di Afrika itu banyak. Nah ini juga Alzheimer longitudinal data ini juga ada Pak. Cuman memang untuk ngaksesnya itu prosesnya agak panjang. Ini data summary table untuk ininya. Kita bisa ngakses ini enggak? Ya salah satunya juga ya terpaksanya pakai kalau data di Kaggle itu juga ada kan berbagai macam jenis data untuk ini untuk kan nyiapin untuk kontak yang big data kan karena memang pernah lihat Kaggle itu. Pernah udah Pak, udah cek itu kan biasanya besar-besar kan itu datanya itu dan saya nggak tahu dia asalnya dari mana saya juga. Nah ini Pak proses untuk ngambil datanya yang gini Pak. Data request prosesnya ada 7. Nah pernah nyoba nggak? Ini belum saya coba ini Pak. Pokoknya kalau itu spekulasi coba, kalau memang nggak ada respon ya sudah. Ini kan namanya usaha aja. Ya nanti saya coba-coba Pak. Ada 3 sih, ada NAK ini. Karena kan seharusnya pada saat komplain kan akan ditanya-tanya masalahnya kan. Jadi kalau misalnya kita agak lebih yakin sudah ada mantep model mana yang mau di tujuan mana yang saya sudah prioritas pertama, tujuan kedua, tujuan ketiga gitu kan. Jadi kita waktu dikomplain kan jadi lebih pede kan, tapi kalau tujuan aja masih belum jelas kok mau bikin rencana gitu kan. Orang bikin rencana kan harus kayak kita besok ini liburan mau kemana gitu, belum jelas itu masa mau bikin rencana. Tapi kalau saya pengen ke sini, mari kita rencanakan untuk mencapai ke sana kan. Jadi saya nanti harus gini, nanti mau nanya apa kan, ya itu kan namanya. Nah, di sini berarti apa ya? Data itu dibutuhkan di poin ketiga ini kali ya Pak? Ya karena ya kita pengembangan oleh kan kalau bisa ada implementasinya. Kalau kita semua simulasi ya tapi sekarang kalau banyak jurnal kalau hanya simulasi ternyata masih menanyakan itu mana realnya. Jadi ya ada yang kayak gitu kan karena mereka juga ingin disitasi tinggi. Kalau yang simulasi kalau apalagi modelnya nggak ada sesuatu yang ini biasanya mereka kan sitasinya rendah. Nah, padahal mereka ingin mencari orang-orang yang nulis paper di tempatnya dia yang sitasinya tinggi kan, supaya menaikkan impact faktornya kan dari sisi itu. Jadi ini kan sudah bisnis kan memang, jadi situasinya makanya kalau memang memungkinkan, apalagi ini kan kita bukan sesuatu yang abstrak lah. Jadi kalau kita bisa dapat, makanya kenapa berbagai macam cara kita nyari partner kalau ini sebenarnya untuk mempercepat supaya kita waktu nulis ada data kan mungkinan bisa jadi. Nah sekarang tambah lagi yang konteks tadi deep learning kayaknya menarik untuk dimasukkan sebagai tujuan. Dan kalau memang sudah ada yang mengawali, kira-kira kita jadi followernya berat enggak itu. Nah coba dicek itu. Ya saya lagi mau diskusi juga nih Pak sama orang yang ngerti deep learning. Itu seberapa yang kalau enggak kontak orang yang nulis juga bisa, enggak masalah. Kita udah saya kontak Pak, enggak direspon. Malah berarti itu yang kadang ini emang kadang pelit. Saya pernah dapat dilempar-lempar ya pernah itu. Kamu hubungi yang penulis kesekian itu kan ada barang 4 apa 5 itu masing-masing menyebut temennya gitu kan. Dia nggak sadar Bapak sudah saya email semua padahal. Email semua kok pada jawabnya kamu hubungi dong, saya juga menghubungi itu. Itu memang ya resiko namanya orang berusaha ya mesti ada, nggak selalu mesti berhasil. Iya benar.
Tapi ya yang penting kalau saya namanya bermodal email aja kan nggak masalah itu. Iya. Kalau ngimbal nggak usah panjang-panjang, singkat aja saya pada biasa. Saya ingin katakan, saya nggak suka basa-basi. Kadang mereka jadi malah senang. Ya sebenarnya bukan karena itu, bahasa Inggrisnya juga terbatas kan, yang ngomong singkat kan. Gua kan cerita panjang-panjang saya kalau ngemail orang-orang itu saya nggak direspon ya nggak apa-apa, nggak ada. Ya coba ya karena ini seakan nanti terutama tujuan yang akan kita capai, jadi kita memang minimal tadi dari sisi literaturnya memang sudah support karena kan menyangkut nanti jadi apa sih yang akan kita kembangkan kan, salah satunya bab 1 kan menyangkut dari sisi kayak literatur reviewnya kan, supaya kita dapat tujuan itu memang sesuatu yang rasional, yang terus nanti dasar teori apa aja yang kita butuhkan. Kalau memang deep learning akan masuk kan kita masih di dasar teori harus masuk kan tentang deep learning itu. Karena deep learning selama ini banyak di bidang apa, sekarang masuk ke bidang yang survival ini kan. Nah, nanti pemainnya berapa kalau memang itu kita mau masuk sana ya. Memang selama ini kayaknya yang Pak Danar juga mulai banyak senang ke arah komputasi yang seperti itu kan. Kalau saya sendiri sih apa tentang deep learning ya lebih banyak untuk bimbang, tapi saya nggak masuk terlalu dalam ke sana. Ya silakan masuk karena mereka main algoritma aja kan, jadi ya kadang menarik kadang enggak. Jadi ya itu aja nanti dicoba apa intinya karena saya harapkan segera nanti suatu saat kita agendakan ketemu bertiga dengan Pak Danar, kira-kira sudah siap nggak menuju ke ujian kompre gitu. Ya, nanti coba saya iniin ke Pak Danar. Ya, yakinkan bahwa Anda sendiri sebagai yang akan melakukan harus juga yakin. Karena memang kemarin jadi misalkan kan Pak, enggak kayaknya masih perlu banyak yang ini Pak Danar masih ini ya oke saya ini. Karena pun kan permainan biasa kan lebih ini di Pak Danar. Kalau saya kan sebenarnya dari pengembangannya kita harus berani. Kalau kita hanya standar aja ya kita akan susah, walaupun mesti ada komplikasi jelas mesti kan, mesti ada nggak mudah lah gitu. Tapi kan kita bisa mulai dari yang kalau dalam konteks modeling kan dari simple model dulu, terus nanti bisa naik lebih ke yang agak kompleks kan. Ya oke nanti mulai agak ada percepatan ya, syukur karena saya kan segera kompre lah biar jadi semua sudah mulai fokus ke riset, karena apapun kompre itu kan lebih kayak menurut saya kayak administratif itu loh. Iya Pak. Proposal apa kayak gitu. Tapi kan ya kalau kita ditanya-tanya nggak bisa jawab dengan baik ya nggak enak juga masalahnya. Betul. Tapi saya inginnya kan segera kerja risetnya, toh nanti yang penting disertasi sama paper-papernya kan. Sebenarnya si proposal atau ininya kan apa bisa dari yang saya dulu malah agak lebih sederhana, setelah itu ditambah pada saat sudah jadi disertasi kan juga bisa itu. Kalau memang khawatir dikejar-kejar, ini idemu kayaknya masih nggak logis gitu kan ya juga repot itu. Nah, silakan aja ya nanti diusahakan karena memang sudah saatnya nanti meyakinkan ya, karena yang akan kerjakan analisa dengan Pak Danar nanti bersama-sama, terus oke kayaknya sudah layak untuk kita masuk ke ujian kompre kan ya berarti. Kalau masih kayak kesemaran masih belum jelas kan mau tidak jadi tunda-tunda, nanti nggak kerasa jadi kelamaan. Sebenarnya kan nanti namanya rencana kan pada saat implementasi sudah jalan kan bisa aja kita jadi lebih, bisa juga jadi kurang kan. Tapi kalau rencananya terlalu tinggi ya kadang kita susah mempertanggungjawabkan pada saat diuji kan. Wah kamu rencana kayak terlalu ini. Kalau terlalu simpel juga ini nanti kalau khawatir kan masuk S3 kok cuma gitu ya kan kayak gitu. Maka kira-kira kita cari yang agak pas nanti yang walaupun soal tidak berjalannya sedikit geser ya memang itu resiko, yang penting disertasi kan sebagai finalnya kan coding. Ya kan ya untuk Mas Ali ya mulai ada percepatan supaya segera kita ya. Oke saya kira sudah teman PS tapi Senin terlanjur saya padat sementara pakai Kamis dulu ini.
Baik, saya tutup ya. Terima kasih ya. Saya Terima kasih. ganti. Terima kasih. Oh ya. Terima kasih Oh, Pak. iya. Terima kasih Pak.